Pasti lihat di komputer, loh kok udah lewat 4, berarti kelambatan jam di musola. Kalau saya sama Mbak Nia kemarin juga sempat diskusi banyak. Pertama, hal yang paling penting kita lakukan adalah nge-book tempatnya dulu gitu ya. Karena nanti kalau dari situ baru bisa berikutnya step yang bisa kita lakuin. Nah, cuma gimana caranya? Kita boleh tahu nggak in brief aja? Kira-kira tuh buat soft booking tuh berapa ya ininya? Dana yang diperluin? Oh, biasanya sih di 50% sih Mbak. 10 juta sih kan kemarin. Kalau sekitar Kalau 10 juta. Bisa 10 juta ya? Sorry, Bisa 10 juta. 50%. Sorry. 50% buat ngelok venue-nya, yang 10 juta tadi depositnya. Sorry. Deposit ya. Oh. Jadi total kira-kira berapa nih? Berarti kalau Pertama kali harus kita keluarin duit. 33.300 bagi 2. Ya, total kira-kira 25 Mbak sama deposit. 25-an ya. Oke, karena kan di BI itu kita nggak bisa ngambil uang dulu baru ada kegiatan gitu ya. Sistemnya kadang kayak model reimburse. Jadi setelah kegiatan ini kita di-okein sama di pimpinan kita, baru kita bisa ngambil ke rekening untuk ditransfer ke tempat yang kita perluin, dan itu butuh waktu. Takutnya kalau nunggu prosedur itu, kita malah jadi ketinggalan kemana-mana gitu. Kemarin saya diskusi sama Mbak Nia, mungkin kita bisa pakai uang kas dulu gitu ya, nalangin buat ke sana, tapi kan memang jumlahnya, makanya nanya dulu nih, kira-kira mampu nggak uang kas buat nutup. Karena buat saya itu prioritas utama dulu gitu ya, ngelok si venue-nya. Nah, terus setelah kita baca-baca kegiatan di BI itu memang untuk kegiatan gathering boleh dilakukan di luar kantor. Terus ada batasan jumlah budget yang diperbolehkan. Kalau lebih dari itu nanti prosedurnya beda lagi. Terus mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, ternyata untuk gathering sayangnya kalau bungkusannya pakai nama IO aja gitu ya, itu agak sulit. Di tempat kami tuh ada ada constraint. Jadi kayaknya kita harus sedikit berstrategi supaya acaranya bisa tetap jalan, kita bisa tetap kerjasama, tapi mungkin perlu dibungkus yang menyesuaikan dengan aturannya di tempat kita gitu. Kan Kang Reska juga udah pernah kerja sama BI Jawa Barat ya. Jadi insya Allah kan gak dari 00 amat nih gitu. Kita kemarin tuh di hari hari Sabtu pas lagi di dinas ke Bali, udah sempet tuh ngelihat kira-kira kayak pemberian souvenir itu tuh kita nggak boleh. Terus kayak door prize juga nggak boleh. Kalau cuma internal teman-teman DPMA, akhirnya kita punya strategi. Oh ya udah kalau gitu kita ngundang satker lain supaya itu bisa tetap terlaksana. Tapi kan nanti jumlahnya pun terbatas harus berapa. Padahal bisa jadi yang kita anggarin lebih dari itu gitu. Nah, termasuk untuk IO nggak boleh. Bolehnya bilangnya yang boleh itu sourcing ya, tapi sourcing itu juga kayak misalnya kan dia nyewain lighting atau apa langsung ke orang yang punya itu gitu ya, pihak yang punya itu. Nah, aku nanti mungkin minta bantuan Mbak Nia sih buat ngejelasin apa-apa aja yang jadi constraint di BI, terus nanti kita sama-sama cari solusi tanpa menyalahi aturan, tapi kita bisa tetap kerjasama dan melangsungkan ini dengan baik gitu. Kenapa saya bilang gini? Karena yang di Bandung juga buktinya bisa-bisa aja kan jalan, pasti kita juga bisa jalan. Cuma memang ada beberapa terkait anggaran yang mungkin kita komen mana yang bisa, mana yang enggak gitu ya. Budgetnya di kita punyanya berapa sehingga harus disesuaikan. Terus kalau untuk konsep acara, menurut saya yang kemarin dikasih udah cukup menarik gitu. Cuma kan lagi-lagi pemutusnya bukan di kami. Nanti kami harus konsultasi dulu sama pimpinan karena kebetulan Pak Erwin itu orang yang sangat detail. Jadi saya harus memastikan apa yang beliau harapkan itu bisa dipenuhin sama kita semua, termasuk dibantu dari teman-teman Makna. Jadi kalau boleh nih ya, nanti mungkin Kang Reska ini juga deh ngasih masukan dulu ceritanya waktu di Bandung tuh kerjasamanya gimana supaya bisa gatheringnya sama Kang Reska tuh semuanya bisa di-handle. Terus administrasinya waktu dulu gimana, karena kita ini jujur aja masih bingung gitu sama idenya supaya bisa direalisasiin tuh kudu gimana. Silakan Kang Reska. Baik. Izin untuk sebenarnya sih kalau di experience yang di 2023 lalu tuh aku handling di activity ya Mbak ya, cuman setidaknya follow ini ya, follow sedikit cerita gitu. Memang
seperti yang sempat kita bicarain sebelumnya, Mbak Reski dan juga mungkin Mbak Nia, ada bungkusan si IHT-nya itu ya, yang cukup membantu sekali terkait si konsep si sistem nanti budgeting kalau tidak salah begitu. Jadi memang harus ada lembaga pelatihan yang mengisi IHT di situ, bla 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 segala rupa. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Jadi kalau secara detail administrasi, kebetulan aku nggak masuk situ, tapi sebenarnya Mas Robi ini udah beberapa handle juga ya Mas Robi ya, Iya, untuk aku istilahnya keluarga besar Bank Indonesia lah gitu ya. udah Uh, izin ke angkat jadi tangan Mas. makanya nanti Mas Robi ini yang PIC-nya administrasi, mangga Mas Robi dijelasin terkait pembagian. Karena emang kalau tidak salah untuk di beberapa acara, bukan yang Bandung kemarin, misalnya acara-acara yang saya pernah ikutin, emang untuk pertanggungjawaban tuh dipecah ke beberapa pertanggungjawaban ya Mas Robi ya. Jadi boleh diceritain Ya, mungkin Mas. ya izin Mbak Reski, Mbak Nia juga terkait administrasi. Terkait administrasi kemarin secara flow dari awal sampai akhir aku udah sempat informasikan juga flow-nya adalah flow kerjasama ya. Flow kerjasamanya adalah standar seperti biasa. Kita coba nawarin konsep, kita tawarin deck programnya, kemudian kita tawarin RAB. Kemudian dari RAB tentunya nanti akan banyak penyesuaian, akan banyak adjustment, dan tentu akan ada negosiasi juga di situ ke pastinya gitu ya. Kemudian flow selanjutnya adalah BA negosiasi dengan harga yang sudah disepakati nanti ya. Dari hasil negosiasi itu akan ada keluar semacam BA negosiasi yang kemudian akan jadi dasar, akan jadi landasan untuk penerbitan semacam SPK begitu Mbak, semacam SPK, entah itu surat penunjukan kerja atau nah dari SPK itu, once SPK udah keluar itu gerak bekerja tuh Mbak Nia, Mbak Reski juga. Jadi kaitannya tadi juga sempat Mbak Reski mention kaitan tentang bisa segera DP nih kita gitu ya. Nah sebagai informasi juga Mbak, kita di Magna selama ini misalnya nge-handle BI memang nggak pernah CBD Mbak, kita nggak pernah CBD, pasti selalu TOP. Jadi pasti kita yang DP-kan dulu gitu. Jadi pasti kita NDP-kan dulu, baik kaitannya kemudian dengan venue, dengan tempat, dengan catering, let's say gitu ya, kemudian program dan produksian juga semuanya memang kita nggak pernah CBD selama ini, memang nggak pernah cash before delivery, pasti selalu TOP dan 100% TOP di belakang gitu ya setelah BAST selesai kayak gitu. Nah kemudian nanti hal yang selama ini aktual kita kerjain itu setelah BAST biasanya nanti akan ada arahan untuk izin kalau boleh aku sebut akan ada arahan untuk misalnya aku sebut speed invoice gitu ya Mbak, speed invoice. Let's say misal anggarannya misal aja ya aku coba simulasiin. Misal aku simulasiin ada anggaran 500 juta nih misalnya. Nanti itu akan di speed misalnya nanti buat IHT 180 juta misalnya gitu ya, pakai nanti benderanya Magna. Kemudian nanti akan ada 120 juta yang akan masuk langsung ke vendor misalnya ya, langsung ke vendor misalnya ada kebutuhan stage di sana, kemudian ada LED, ada dan lain sebagainya apapun itu nanti akan masuk kita siasati untuk langsung masuk ke invoice-nya by vendor begitu, by vendor produksian. Demikian juga kalau ada kebutuhan ibaratnya catering dan sebagainya, narasumber dan lain-lain, itu bisa kita split invoice-nya tanpa menyalahi aturan dan sesuai arahan dari teman-teman di PMA gitu, dari teman-teman BI. Dan kita juga butuh arahan juga nanti pasti terkait naming akunnya, ini penagihan terhadap apa gitu. Nah bahkan nanti secara naming akunnya pun kita akan mengikuti arahan Mbak.
Kurang lebih gitu sih Mbak sebenarnya. Dan harusnya berapapun nanti yang mungkin teman-teman udah anggarkan secara internal, kita bisa sesuaikan untuk kebutuhan legalitas dan administrasinya supaya tetap di dalam koridor uh, regulasi dan TNC yang ada di BI. Kurang lebih kayak gitu Mbak Nia dan Mbak Reski, silakan. Iya, kemarin sekilas udah ditulis juga ya di WA-nya ya, Ya, dari Mas Robi. Kalau mau nanya nih, teman-teman Magna nih masuk kerja sama, ada list-list vendor atau apa yang masuk ke BI nggak sih? Karena kan di BI itu ada tuh misalnya list yang bisa kerja sama BI gitu ya. Ada beberapa misalnya gitu dikasih tahu. Nah ini teman-teman Magna masuk juga apa enggak? Aku jujur belum ngecek sih. ya, jujur enggak Mbak, karena kita bukan vendor rekanan yang udah dapat plafon dalam 1 tahun, misalnya akan mengerjakan 3 event, 5 event atau 10 event, atau plafon dalam artian rupiah tertentu gitu ya. Misalnya ada vendor X yang memang sudah rekanan resmi sama BI, teman-teman vendor X ini memang udah ada plafon, misalnya akan mengerjakan event maksimal misalnya 1 miliar setahun misalnya, sehingga kalau udah lebih dari 1 miliar udah nggak bisa ke vendor itu kita nggak masuk ke situ karena kita selama ini selalu project base aja sama teman-teman BI. Oke, baik. Iya sih ada di BI kayak gitu termasuk hotel dan segala macam juga sistemnya gitu. Betul, Kalau betul, paginya dikasih berapa udah habis harus tekan kontrak ulang gitu ya, dievaluasi dulu baru boleh lagi atau stop misalnya seandainya nggak betul. memenuhi kualifikasi. Mungkin Mbak Nia boleh dibantu ya Mbak. Silakan kalau mau ada yang perlu diperjelas karena kan kuncinya nanti segala macam per ini ya ini ibaratnya kayak Menteri Keuangannya di DPMA nih. Silakan Mbak Nia. Siap. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Selamat malam, Bapak Ibu dari Magna. Sebenarnya kalau dari cerita yang saya dengar tadi, berarti mungkin waktu di KPU Bandung dulu itu pakai mekanismenya penunjukan langsung ya, karena ada berita acara negosiasi segala macam gitu ya. Iya, NPL. biasanya kita Iya, TL. yang Ya, yang silakan. diceritain sama Mas Robi tadi bukan yang KPW Bandung yang di Taman Mini, tapi lebih ke maksudnya pengalaman si Magna ini yang emang waktu Iya, jadi sebelum handle project BI. dari Mas Robi. Cuma kalau yang di KPW Bandung, ingetan saya tuh lebih ke tadi aja sih ada satu proses apa proses anggaran yang harus ditujukan ke lembaga pelatihan aja sih. Kalau yang ini karena kebetulan waktu itu hanya handle di activity-nya tidak sampai ke pertanggungjawaban di administrasinya gitu sih Mbak Nia. Karena kan ini terkait juga dengan nilainya ya. Waktu itu kalau boleh tahu yang ditujukan ke lembaga IHT itu biaya apanya ya? Venue-nya? Atau biaya konsumsi atau biaya apanya yang melalui itu? Maksudnya biar tahu pembagian split anggarannya itu waktu itu seperti apa dan maknanya sendiri itu berapa tagihannya ke BI-nya gitu. Apakah sampai 200 juta atau enggak? Nah, kalau biasanya sama teman-teman BI itu nilainya pasti di atas 200 juta, Mbak. Nah, sehingga kemudian apa yang akan dimasukkan ke dalam IHT itu nanti secara akun atau naming di invoice-nya itu akan bulk, Mbak, akan ngebulk gitu. Jadi nggak di breakdown akun satuannya apa aja, tapi langsung paket IHT untuk 100 pack misalnya, langsung angkanya ngebulk gitu, Mbak, biasanya. Mbak Kiki ini kayaknya penunjukan langsung deh Mbak Kiki. Karena di atas 200 juta. Iya, nah kira-kira nih Mbak Nia, kita yang visible gimana ya? Karena kan kemarin udah sempat nanya sama teman-teman itu nggak dari apa sih The Love atau apa ya Mbak Iya, terkait aku gathering nanya ini? sama Demap Mbak. Menurut Demap itu yaitu kalau di atas 200 itu ya pakai penunjukan langsung karena ya standar dari CM-nya juga belum ada kan. Standar harganya gitu. Jadi di atas 200 itu pakai penunjukan langsung gitu. Nah, tadinya sih sempat kepikiran apakah tagihan bisa yang untuk IO-nya itu nilainya nggak sampai segitu gitu, Mbak.
Kan kemarin waktu RAB-nya dikasih yang pertama, waktu ditunjukin ke Pak Ronald juga kayaknya arahannya itu banyak yang perlu di-adjust gitu, Mbak. Terus Iya. mm-mm. Biasanya memang kayak pembelian aja Mbak, pembelian kemudian dipecah ke beberapa vendor nanti masalah per vendor, kaitannya per vendor mau dipecah berapa, angkanya, nominalnya, kemudian akunnya apa, itu biasanya kita fleksibel. Ya tapi ini ada beberapa sih Mbak Kiki ya, kalau aku tanya ke Demap tadi, dia bilangnya tuh nilainya itu per eventnya Mbak Kiki. Iya kan, Jadi berarti kan satu event kalau ada beberapa vendor pun yang dinilai adalah total kegiatan itu ya. Jadi nggak tapi bisa pecah pengadaan gitu kan kalau masih satu event. tapi tadi ada saran juga dari Demapnya, ya kalau bisa si vendornya itu ya nilainya jangan sampai dari 200 gitu, kurang dari 200. Nanti kalau untuk venue misalnya kita langsung bayar ke tempat venue-nya gitu ya. Terpisah gitu, yang penting si vendornya ini ya nilainya nggak lebih dari 200 supaya kita bisa pakai mekanisme pembelian langsung gitu, bukan penunjukan langsung. Karena kalau penunjukan langsung itu perlu minta Pembelian HPS. langsung, iya. Pembelian langsung. Iya, kalau pembelian langsung kan Nah, kalau di kami syaratnya harus di bawah 200 Pak Robi gitu ya. Sementara ini kan invoice-nya kemarin dipecat RAB-nya biasanya. RAB-nya besar. Kalau misalnya tetap pakai benderanya Makna yang memang ternyata belum rekanan gitu. Tadi kita berharapnya sih sudah ada kontrak payung gitu ya sama KPW Nah, atau kita sama siapa kita belum gitu ya. under umbrella itu Mbak, kita belum under umbrella itu, memang biasanya pembelian langsungnya itu, misal nilainya 900 juta atau 1 miliar, itu biasanya pembelian langsung senilai 1 miliar itu akan dipecah misalnya jadi 5 sampai 6 invoice dengan bendera yang berbeda gitu. Gimana Mbak Kiki? Tapi kan namanya masih Taman Mini ya. Kalau aku nggak gitu paham juga maksudnya detail pengadaan. Boleh ya Mas Robi agak ribet sedikit aja dari B ini. Nggak Kalau apa-apa misalnya banget nih, ya, biasa. iya, kalau misalnya nih kita ke Taman Mininya seolah-olah ya, jadi kita langsung bayar ke Taman Mini gitu kan ya, supaya nggak nyampe 200. Terus nanti hal-hal yang kita bisa langsung pass through ke Taman Mini, oke ke Taman Mini. Nanti urusannya Taman Mini sama Makna, kalau memang di belakangnya mau ada adjustment atau apa, silakan nanti dirundingin misalnya gitu ya, supaya semuanya win-win solution. Tapi dari total tagihannya itu antara yang Taman Mini sama teman-teman Makna lebih dari 200 itu masih dimungkinkan nggak Mbak Nia? Karena kan itu hitungannya satu event tuh. Atau dibolehin kalau untuk urusan vendor dari satu event itu kurang dari 200 boleh. Karena yang lain-lainnya itu lebih ke untuk biaya venue itu masih terpisah dari itu. Atau gimana nih Mbak? Ya tadi sih terakhir tuh temenku bilang katanya coba dulu aja nih tagihan dari IO-nya jangan sampai 200 gitu. Nanti yang Taman Mini langsung bayar ke Taman Mininya gitu. Tapi itu Terus dimungkinkan berarti ya? seperti itu sih Mbak. Cuman ini RAB-nya jadinya bertambah dari yang sebelumnya atau berkurang ya Mbak Kiki? Berkurang ya kayaknya ya. Karena Pak Ronald sempat nyebutin ini harus di-adjust di bawah sekian gitu kemarin Mbak. Terus Iya. tadi kan kalau kita baca ketentuan yang penyelenggaraan kegiatan kemarin ya, itu kan dibilangnya bolehnya pakai sourcing ya Mbak ya. Terus Mbak Rani kemarin sempat ngobrol sama Pak Ronald bilangnya sih kan kita kegiatannya mau dihadiri sama ADG, jadi harusnya nggak apa-apa pakai IO gitu katanya sih Mbak. Menurut Pak Ronald begitu. Iya, kemarin Pak Ronald juga bilang gitu sih. Jadi kayak non HLE, tapi karena ada ADG dimungkinkan jadinya. Ya nggak apa-apa sih, kita cari aja celah-celah yang tidak menyalahi ketentuan gitu ya. Kita main strategi mau nggak mau supaya semuanya bisa jalan gitu. Cuma memang jujur ya Mas Robi, namanya anggaran itu kan itu yang paling krusial ya buat kita. Nanti kita coba
mana yang bisa dihemat gitu ya, mana yang kita pikir ini kayaknya a bit overpriced atau ini kayaknya bisa dikurangin nih gitu karena kayaknya kemungkinan jumlah pesertanya jadi segini misalnya kayak gitu-gitu supaya angkanya jadi visible untuk kita laporin ke pimpinan masih oke kan ya? Oke, Mbak. Oke, nanti kita bisa coba adjust. Tapi kurang lebih gini Mbak, apa ibaratnya overview-nya gini, karena dari kayak yang udah aku sampaikan sebelumnya bahwa kalau kita udah terima kemarin kita udah terima offering letter dari Taman Mini ya, ini kaitan dengan biaya. Tadi sempat Mbaknya mention apakah ada kenaikan harga atau gimana gitu ya. Nah, kalau kita langsung gas nih buat ngambil equipment dari TMII, itu harganya tinggi banget. Nah, itu yang sedang kita kalkulasi sekarang supaya harganya bisa lebih affordable. Kita mau buat perbandingan antara kita bawa sendiri kemudian bayar cas dari Taman Mini yang dilakukan Taman Mini itu sekitar 15% charge-nya versus kalau kita langsung ambil Taman Mini itu lebih terjangkau mana. Sehingga RAB ini memang per malam ini masih bergerak nih Mbak. Nah, cuman lagi-lagi yang pengen aku sampaikan itu bahwa biasanya nominal berapapun secara total keseluruhan nilai proyek, mau itu di atas 200, di atas 500 atau di bawah 200 itu pasti biasanya at the end nanti kita akan pecah-pecah itu penagihannya dengan bendera yang berbeda. Jadi nanti mungkin akan ada penagihan dari makna 1, makna 2, makna 3 gitu ya, dengan nama bendera yang berbeda gitu. Kalau secara mekanisme penagihan biasanya seperti itu. Iya Mas, soalnya ini kan kita kayaknya nih tadinya kita kepikirannya bungkusannya nggak IHT sama gathering ya Mbak ya, tapi lebih ke kegiatan apa agen perubahan gitu sama gathering. Jadi memang apakah ini nanti dinilainya jadi satu event atau nanti bisa di split dua, nanti mungkin teknisnya kami di DPMA akan coba ngobrol lagi. Intinya Mas, kita memang serius mau ngadain gathering di tanggal 6 Desember. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah booking TMII untuk venue-nya. Kemudian nanti teman-teman makna mungkin bisa kembali mengadjust RAB-nya gitu ya, dengan situasi dan kondisi terbaru, tapi dengan melihat batasan-batasan yang kami punya gitu. Gimana cara mensiasatinya, mungkin nanti beberapa ya kayak gitu kan, tagihan dari Taman Mininya apa-apa aja, terus di tempatnya transport berapa? Gimana, gitu-gitunya ya. Jadi supaya memungkinkan nggak dengan RAB yang baru itu untuk kita tindak lanjuti gitu. Nanti seandainya masih nggak memungkinkan juga, mungkin nanti Mbak Nia sama timnya Mas Robi akan diskusi intens gimana caranya supaya ini lebih bisa kita jalankan gitu ya. Yang jelas emang kayaknya yang paling ribet adalah masalah duit dulu nih di awal. Supaya kita sama-sama nyaman, kita harus bisa berstrategi yang baik gitu ya. Jadi nggak nabrak-nabrak, tapi kita juga tetap bisa jalan. Itu sih yang paling penting. Jadi nanti segera abis ini kali mungkin Mbak Nia sama Mas Robi, punten minta tolong. Nanti Mbak Nia kan tahu bagaimana harus membuat event ini supaya bisa dijalankan gitu ya. Nanti Mbak Nia juga tetap kerja bareng sama saya, sama ada Mas Kris Aditomo nih, Mas Inu, beliau wakilnya kegiatan ini. Jadi nanti kita bakalan diskusi banyak, mungkin di belakang layar gitu ya, nggak pakai meeting besaran kayak gini karena ini baru pertama kali. Nanti kita sama-sama ngobrolin hal apa yang bisa kita lakuin supaya ini tetap jalan gitu, karena memang waktunya udah sempit, terus biayanya juga ada constraint gitu ya, ada batasan yang harus kita penuhin sih gitu. Kalau emang boleh gitu ya, kayak kemarin mungkin beberapa item nanti kayak souvenir atau segala macamnya itu bisa dikecilin, terus kayak apa ya kemarin kayak ada bis, kemungkinan kita juga biar hemat ya udahlah ketemu di venue-nya aja misalnya kayak gitu ya, mana yang masih bisa. Jadi ibaratnya yang wajibnya dulu kita penuhin, yang sunah-sunahnya itu melihat kondisi, kalau memang masih ada kira-kira budgetnya baru kita lakuin gitu. Ini doable apa enggak? Tapi yang paling penting yang itunya sih, kegiatan yang paling utamanya gitu ya. Gimana? Kegiatan utamanya berarti yang jalan santai sama yang IHT ya Mbak? Iya, ini kita IHT-nya jadinya gimana ya Mbak Nia rencananya?
jadi ngundang pihak lain aja kayak KKBI gitu ya? Aku sih kepikirannya kayaknya kita seolah kita bikin 2 kegiatan gitu ya, Mbak, ya? CA sama Iya. gathering ya, Mbak? Jadi Heeh, nanti jadi gatheringnya ada IHT juga gitu, jadi 2. jadi mungkin, IO-nya nanti kita masukin ke kegiatan gathering, terus yang selebihnya masuk ke kegiatan, change program gitu ya. Karena, kalau gathering itu kan kayaknya relatif lebih agak longgar dibanding anggaran yang, lainnya kali ya, Mbak, ya? Menurutku sih kayaknya kita bikin jadi 2 aja, jadi seperti ada 2 kegiatan gitu. Jadi kan, secara, plafonnya bisa jadi ada 2 gitu ya, Mbak? Iya, 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 sepakat sih, Mbak. Jadi ada 2 event di 1 tanggal, jadi gitu ya? Jadi bisa Heeh, ada 2 rumah yang bisa kita heeh, manfaatin gitu mhm. ya? Boleh. Nanti dibikin waktunya beriris dibikin di, Tanggal yang sama, tapi nanti jamnya misalnya waktu di di dibedain gitu Pak ah, jamnya gitu. boleh. Tapi jangan dijadikan 1 M02 gitu, jadi Iya, dipisah gitu. boleh, Mbak. Mungkin besok bisa kita konsepin ya buat ke Bapak. Nah, biasanya kalau yang buat dikasih ke Bapak itu udah harus ada RAB-nya ya? Kalau mau bikin. Iya iya, Nah, Mbak. Mas Robi kira-kira bikin RAB-nya kapan nih? Sebenarnya sih kalau buat gampang kita mau ngasih plafon-plafon berapa ya? Jadi nanti Mas Robi tinggal nge-adjust Boleh. gitu Ya, kali ya, terus Mbak. Ada warning langsung budgetnya disesuaikan. dulu ya. Jadi kalau Nah, kalau gitu. memang nggak di forum ini bisa japri ke Mas Robi aja warning budgetnya ya. Iya. Seberapa Kemarin berapa. kemarin tuh Bapak sempat bilang harus di-adjust di bawah 500, Mbak. Mhm. Untuk total 2 event Oke. kita ya. Heeh. Mhm, karena kan nanti kan di-split tuh anggaran gathering sekian, terus anggaran, dari CA-nya berapa. Nah, kayaknya Bapak itu nggak mau pakai, budget CA terlalu banyak gitu, karena ada untuk keperluan lainnya gitu. Jadi kita maksimalin pakai, budget gathering, terus sisanya baru pakai yang IPB dan CA itu. Itu Mangga Mas Robi. Ya, Kak izin mau nanya juga terkait IHT itu nanti teman-teman apakah akan undang narsum masih dari kalangan internal misalnya begitu atau nanti IHT-nya benar-benar narsumnya eksternal gitu sehingga akan ada biaya tertentu lagi misalnya izin. itu Kalau kalau izin boleh menanggapi. Kalau tidak salah sih isu IHT waktu ngobrol pertama sama Mbak Reski itu karena untuk mensiasati terkait anggaran ya, Mas Robi yang itu aku ceritain. Jadi kalau tidak salah waktu itu di yang kegiatan 2023 tuh, jadi ada satu sesi aja setengah jam untuk tadi kayak yang Mbak Nia bilang bahwa ada dokumentasi rumah acara lain gitu dengan I dibuktikan see, siap. di pemateri itu ada di panggung, terus backdropnya juga berubah jadi backdrop trainingnya dia, terus di LED-nya, terus abis itu udah berubah lagi jadi acara kita lagi sih sebenarnya. Kalau nggak salah Kegiatan berapa ya sih anggarannya, range 150 sampai 200 yang ketitip, jadi bahasanya ketitip, ketitip di si lembaga training itu kalau tidak salah gitu. Jadi dititip kalau tidak salah bahasanya. siap, aman kan? Silakan kembali mungkin ya, Mbak Nia, Mbak Reski. jadi dimasukin ke biaya tuition fee kayaknya, Mbak, itu jadinya Ya. kalau di IHT yang dimaksud itu. Jadi mungkin si vendor IHT-nya itu akan menyampaikan bahwa, biaya penyelenggaraannya yang dia tagihkan sekian gitu, itu udah include sama biaya-biaya lainnya gitu. Semuanya. Jadi emang ngebulk biasanya akunnya. Nah, itu mungkin yang perlu dibahas dengan LP kalau misalnya mau ada IHT, dengan teman-teman CA lainnya, Mbak, kalau misalnya mau pakai anggaran CA, kira-kira mau bikin kegiatan apa gitu di hari itu. Berarti Mbak Nia, kalau aku boleh apa ya, mahaminnya gini jadinya. Nanti teman-teman Makna akan bikin 2 RAB berarti ya. 1 payungnya buat kegiatan gathering kita, Mhm. berapa biayanya.
yang terkait sama sewa. Berarti kalau sewa lokasi buat kegiatan funwalk segala macam. Terus yang IHT untuk sewa gedungnya. Karena kan IHT-nya nanti di gedung itu gitu ya. Iya, bisa sekalian sama biaya ininya ya, biaya pengajarnya ya, Mbak. Iya, nanti dimasukin di situ biaya pengajarnya dan segala macam. Meskipun nanti sebenarnya biaya pengajarnya juga kan belum tentu ke makna juga. Tapi kalau boleh sih ada 2 bendera atau 1 bendera boleh nggak, Mbak? Sama-sama makna juga. Bikin ininya. Eh, kalau ada 2 bendera berarti kan beda ya, Mbak? Namanya bukan makna yang satunya ya, berarti gitu kan ya? Iya, Mas Robi memungkinkan untuk ada 2 bendera nggak? Ya, izin Mbak Reski, Mbak Nia, biasanya memang selalu lebih dari 1 bendera ya. Kita pernah nge-provide 2 bendera, 3 bendera, 4 bendera juga pernah. Tapi selama ini provide bendera lebih dari 2 itu biasanya saat penagihan. Biasanya saat penagihan, sementara saat penawaran kayak sekarang ini biasanya kita submit 1 RAB aja, misalnya general gitu ya. Semua kebutuhan kita totalnya misalnya let's say misal 500 juta gitu ya. Nanti pas saat penagihan baru kita split ke 4 bendera misalnya sesuai kebutuhan. Misalnya butuh bendera IHT, kemudian butuh bendera venue, kemudian butuh bendera IO misalnya. Itu bisa kita lakuin. Tapi pun dari teman-teman butuh dari saat penawaran langsung pakai 2 bendera atau 3 bendera kita juga bisa provide. Nah, Mbak Nia, kita nanti memonya bisa nggak kalau misalnya 1 memo diajuin ke Bapak untuk ngajuin anggaran ini, tapi judulnya 2. Persetujuan terhadap event A dan B di tanggal sekian gitu di judulnya. Baru nanti yang di sub catatan si memonya itu A kegiatannya ini, yang si IHT, B ini. Adapun RAB-nya kami gabungkan sebagai berikut. Itu memungkinkan nggak, Mbak? Aku maaf ya Mas Robi, aku nanya teknis dulu ke teman di DPM. Aman, Mbak, silakan. Ya. Gimana Mbak Nia? Mungkin nggak kalau kayak gitu? Jadi 1 memo, tapi ada 2 yang minta dipersetujukan, itu boleh apa nggak? Dulu-dulu sih kita begitu, Mbak. Waktu tahun sebelumnya juga IHT sama gathering jadi 1 memo gitu. Cuman karena ada concern si pengadaan ketentuan pengadaan ini ya, tadi tuh aku sempat ya itu tadi yang aku bilang, kayaknya kita perlu bikin M02-nya 2 terpisah gitu. Jadi benar-benar ada 2 kegiatan gitu. Kalau misalnya kita tetap pakai yang mekanisme yang seperti itu, 1 M02 ada 2 kegiatan, itu seolah-olah kita masih kelihatan kayak ngakalin ini gitu loh, Iya, Mbak. ya. Makanya kayak split pengadaan, tapi sebenarnya 1 event gitu ya. Gitu. Ya udah kalau kayak gitu ada 2 pengadaan, mungkin punten Mas Robi agak lebih repot sedikit nih. Jadi nanti yang dipisahin berarti kalau buat IHT itu biaya semua yang terkait sama acara sama makan siangnya, sama nanti ada biaya pengajarnya. Meskipun kita nggak tahu kan pengajarnya berapa, biasanya di BI berapa Mbak? Uang biaya pengajar gitu-gitu nanti bisa jadi satu ya, pengajar sama venue-nya boleh ya? Kalau IHT ini kan berarti jatuhnya kayak PMK kelompok, Mbak. Jadi Berarti kan biaya. Biasanya sih range-nya tuh kalau kayak kemarin kita bikin sertifikasinya arsip itu ada sampai 50 bahkan. Biaya pengajarnya aja, tapi kan tergantung kita mau ngambil IHT-nya apa ya. Mungkin ya nanti LP mungkin yang akan lebih tahu ya Mbak biaya Si itu. LP-nya malah kemarin sempat tanya learning partner gitu tuh, si Devi sempat tanya, Mbak ini kebutuhannya mau apa ya ininya gitu kegiatan PMK-nya. Aku bilang soft skill aja lah yang memungkinkan semua ikut. Soalnya kan ini ada keluarga besarnya Bank Indonesia ya, nggak cuma pegawai. Jadi yang bisa dinikmatin sama semuanya, aku bilang gitu. Itu memungkinkan nggak sih? Jadi masuk kalau memang itu nanti benderanya programnya One Big Family-nya CA juga gitu. Kalau boleh insight sedikit, waktu itu juga soal soft skill sih Mbak, dan bayarnya lumayan mahal untuk si pengajar tuh, tapi tadi sistemnya titip, jadi kayak buat si pengajar tuh segitu, nanti ada transfer. Ditempel. Karena waktu itu tuh emang dari pengajarnya pas dari learning partnernya, bukan kita yang siapin gitu ya. Cuman ke learning partnernya tuh waktu itu siapa ya, dari Bandung tuh Speak Up atau apa gitu kurang lebih.
si sisa anggarannya dikembalikan ke BI, karena ada beberapa yang BI transaksi langsung kalau waktu kegiatan di mana yang sebelumnya, kayak misal kendaraan itu transaksi langsung, terus apa-apa ada beberapa yang transaksi langsung yang memang dipilih. Ada juga yang memang bantu kita untuk provide tapi transaksi langsung kayak makan minum ya kalau nggak salah, ada bisa yang langsung kayak gitu sih. Dan totalnya tuh karena kalau tidak salah pengajar atau training itu tidak ada ini ya, kalau saya tidak ada batas kewajaran secara umum di negara mah gitu. Paling nanti di BI plafonnya berapa, dan itu angkanya tadi kalau seingat kami itu 150-an ke atas, tapi ya pasti di bawah 200 itu sih Mbak. Jadi bahkan di luar jadi itu si dana yang dititipkan ke learning partner tuh yang dipakai untuk beberapa produksian ke depan. Demikian Mbak. Ya izin Mbak Kiki. Sebelum-sebelumnya juga kita kan kayak gitu ya Mbak, soft skill gitu. Nah, cuman sepengetahuan aku tahun ini itu agak lebih selektif DSTM-nya gitu ya. Yang soft skill itu kayak pengajuan PMK retail teman-teman tuh ada yang individu ini tapi ya, dia ngambil soft skill itu di reject sama the queue. Jadi diarahkan untuk yang tidak soft skill. Nah, yang tema apanya mungkin nanti learning partner justru yang bisa koordinasi dengan DSTM, apakah masih dimungkinkan soft skill untuk PMK kelompok atau ya mungkin bukan soft skillnya bukan yang kayak benar-benar soft skill ya, misalnya kayak lebih ke digital gitu misalnya Mbak. Kayaknya kalau misalnya itu mungkin masih ada kans untuk disetujuinya gitu. Nah cuman kalau kita udah pakai IHT nantinya Mbak, untuk pakai anggaran CA-nya kita ada program apa CA-nya nanti Mbak? Nggak apa-apa yang IHT-nya itu kalau bisa kayak misalnya ini aja tentang pensiun, misalnya jadi lebih ke pengelolaan portofolio, kan kita kan di market ya sektornya juga Mbak Nia. Aku kepikirannya ya udah misalnya cara soft skill-nya terkait Financial planning gitu-gitu. financial planning. Nanti itu jadi satu tema itu bisa juga kan didengerin sama keluarga besar lah ya, ini buat persiapan mengelola keuangan. Nanti teman-teman yang dari CA juga kan ada program itu gitu. Jadi yang program bisa diterima sama CA sama learning partner. Tapi lebih kayak gitu misalnya memahami perhitungan finansial portofolio apalah gitu-gitu bisa kali Mbak Nia. Ya kalau Jadi itu bukan soft skill doang ya, maksudnya ada itu ya itu ada hard skill-nya juga gitu. Kalau itu sih kayaknya kemungkinan bisa Mbak. Dan kalau nggak salah kemarin tuh DPPK itu kan gathering-nya di Manado ya Mbak. Kalau aku nggak salah mereka tuh ngundang siapa Adrian Maulana deh kalau nggak salah untuk nge-share materi tentang financial planning itu. Mas Afif kalau nggak salah ngundang itu. Kemarin juga itu juga siapa Adrian Maulana itu baru diundang juga, Mas siapa ya satker apa yang kemarin dia hadir? Itu yang di ruang Chandra Mbak sama DSTM IPB bagian Adrian keuangan. Mas Gilang tuh bisa melalui Mas Iya, nanti kita bisa sih kalau itu maksudnya aku teknisnya ya udahlah ya Mbak, nanti kan teman-teman makna nggak perlu pusing juga sama urusan kita. Kalau itu bisa inline Mbak, mungkin kalau aku sih kebayangnya RAB-nya kalau dari teman-teman makna sebenarnya nggak apa-apa gelondongan dulu aja supaya kita bisa tahu sampai sedetail-detailnya apa aja biayanya. Nanti kayaknya kita deh yang pilah-pilah Mbak, maksudnya ini masuk ke mana gitu. Nanti di M02-nya nanti kita pilah lagi RAB dari teman-teman maknanya gitu. Boleh, karena kan nanti yang kita ngajin memorandum ke pimpinan itu bukan dari maknanya ya, dari kita sendiri kan yang masukin kira-kira biayanya butuh segini gitu ya. Baru nanti kalau pas kita mau kerja baru ngehubungin makna yang di approve yang ini boleh ya gitu ya. Jadi kan pas lagi ngajin memorandum ke pimpinan berarti belum perlu letterleh apa yang si makna tulis gitu ya Mbak. Iya sih kayaknya Mbak. Tapi kan kita butuh pegangan, kita butuh pegangan kira-kira RAB total ya Mbak. Jadi berapa? Iya. Skenario yang Mas Robi bilang kalau dari kita tuh RAB total yang emang nanti udah ada warning budget dari
Bania tadi, ada berdasar Pak Renold tadi bahwa tidak boleh melebihi 500 secara total. Nah, terkait nanti begitu sudah dikirimkan ke Bania dan wakil lain secara tim juga Mas Kris yang akan membagi ke si M01, M02 begitu kurang lebih ya untuk akhirnya ke sana. Nah, perkara nanti ini untuk realisasinya bagaimana, dibutuhkan berapa perusahaan, berapa legalitas, baru after itu gitu kurang lebih gitu ya. Jadi tetap terapi gelondongannya dulu ya. Iya, betul. Nanti juga kalau nggak salah kemarin ada wacana mau pakai anggaran REP ya Mbak ya. Jadi mungkin yang konsumsi bisa yang EDG, iya, tapi makanya kita nanti ngajuin juga catatan bahwa Bu mau datang nggak Bu gitu. Tapi kan kita kan pertama ke kepala departemen dulu kan Mbak, minta izin bahwa ini biayanya segini, ini kalau Bapak udah oke, disusul buat ngundang Bu DGS gitu kan. ngundang Bu DGS tapi melibatkan ini juga Mbak, PLDG ya kalau nggak salah ya. Bagiannya MIDG supaya persetujuan ininya plafon dari ibunya. Sekarang itu ketentuan penggunaan REP DG-nya harus ada M01 persetujuan, M02-nya dulu ke Bu DGS gitu ya. Terus nanti Bu DGS setuju berapa. Jadi kita bilateral dulu mungkin ke staffnya gitu ya, berapa nih kira-kira dikasihnya, terus nanti kita ngusulin sesuai dengan informasi itu bahwa minta apakah boleh Bu pakai anggaran sebesar sekian gitu. Nanti kan di situ ibunya ngasih persetujuan tuh di M02 itu silakan misalnya atau apa gitu sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya kan cuma boleh buat jamuan makan Mbak. Jadi nanti setelah itu baru kita komunikasi lagi nanti itu ke MIDG-nya bahwa berdasarkan M02 persetujuan ibu kita membebankan biaya ini gitu sebesar sekian gitu. Sekarang gitu Mbak. Oke. Iya. Tapi itu maksudku ya berarti itu lagi-lagi itu adanya di kita gitu kan. Itu bermakna sih nanti nggak usah pusing ke situnya. Yang mereka harus siapin berarti untuk kegiatan ini. RAB yang sekarang yang working budget di bawah 500 ya. Betul. Nah, boleh. Masih ada waktu nggak kita ngobrol karena ini berhubungan sama penyiapan RAB juga supaya nanti Mas Robi juga ada bahan terkait kita ini ya biasanya sih kita akan lebih kalau ngelihat susunan acara ya. Jadi aku masih ada waktu sampai jam berapakah kita ngobrol? Takut mengganggu istirahatnya Mbak sekalian juga besok Senin lagi. Nggak apa-apa. Saya mah nggak apa-apa lah. Maksudnya gini, biar cepat ya karena waktu kan pendek ya Mas. Malam ini nggak apa-apa kita puasin dulu semua beres. Terus Senin bisa di follow up. Biar aku di minggu ini, aku sih berharap di Rabu atau Kamis. Udah ada keputusan ya karena takut keburu hilang itunya si soft booknya nanti kalau kita terlalu lelet gitu kan. Ya besok juga aku nanti akan chat lagi pihak TMI-nya ya untuk beberapa kejelasan karena tadi mungkin kalau memang ada opsi soal payment langsung ke TMI dan lain-lain beberapa nanti yaitu jadi pembicaraan ke depan aku akan nunjukin sih rundown dari acara kita di nanti izin untuk share screen karena ini akan berhubungan dengan si RAB yang disiapkan terutama ada hubungannya dengan makan minum dan lain. Nah, untuk secara venue sih udah alhamdulillah nih silangan budaya ini kita udah nggak sewa kursi Mbak, kursinya udah ada, ya. Jadi otomatis tidak akan ada budget sewa kursi. Secara price dia lebih murah daripada Langgeng Utomo. Lalu kita juga dapat foyer yang biasanya di term sebelumnya tuh dia disewakan juga Mbak. Ini tuh biasanya harus bayar waktu itu. Itu range-nya rada lumayan. Nah, dengan term yang sekarang, kalau kita ambil Langan Budoyo dapat si foyer ini gitu. Nah, terkait nanti penempatannya bagaimana, rasanya ini bisa jadi referensi gitu ya, soal makanan ada di luar dan lain-lain. Terus isu dari Langan Budoyo ini dulu clear soal makanan berat kan Mbak, untuk dibawa ke dalam. Nah, hari ini diperkenankan terkait ekstremitas dan lain-lain itu nanti kita akan lampirkan begitu ya. Selanjutnya
nggak ada biaya eh, build panggung juga Mbak, karena panggungnya sudah existing, panggungnya sudah terlihat kan ya? Saya izin. Terlihat Kang. Kelihatan. Nah, jadi panggung ini udah existing, tinggal kita mainin soal si ininya apa? Soal si dekorasinya, baik dari LED kalau mau ada kayak lighting ya. Itu Eh, Mas Punten, itu kemarin ini salah satu hal yang termasuk yang dipertanyakan sama Pak Ronald ya terkait mana? biaya sewa apa ya kemarin tuh di RAB awal kan ada biaya sewa LED 4 Ya. screen atau berapa screen ya kemarin tuh ya? Oh ya, ini sorry, ada 3. Jadi yang utama 3. 1, terus Mhm. wingnya kanan kiri gitu. Kalau Nah, mau dibuat jadi satu kotak juga nggak jadi masalah. iya, malah kemarin kayaknya bapaknya bilang, kayaknya kita nggak perlu deh pakai layar sebesar-besar banget itu," kata dia gitu. "Pakai Ya, backdrop pakai biasa backdrop aja aja. yang cetakan," katanya gitu. Tapi kalau misalnya kita jadi mau bikin IHT yang ada bahan tayangan, Wajib pakai layar. jadinya kan pakai layar ya Mbak Kiki? Kayak nanti bisa gini Iya aja sih benar. Mbak, di tengahnya pakai backdrop, layarnya kanan kiri pakai yang kecil-kecil aja buat tayangan. Ah, ya mungkin Boleh. bisa kayak gitu. Iya. Bisa sih, nanti aku diskusi sama Mas Robi deh Karena kan soal pasti mahal banget itu ya sewa yang layar gede itu, yang dibeli. kalau pakai harga Taman Mini mahalnya pakai kol-kol lah Mbak. Jadi kemarin sama Mas Robi tuh bingung lah. Ini kayak kalau kita pakai harga Taman Mini kayak kita zolim deh sama teman-teman. Karena Mahal harga banget. harga harga vendor kita tanpa maksudnya harga vendor kita tanpa ditambahin cas TMI itu malah hampir setengahnya dari harga TMI ya Kang Mas Robi ya. Ya Di kurang beberapa lebih item ya, tapi ada iya di yang beberapa beberapa item, item tapi yang ada beberapa lebih item juga lain. yang visible gitu ya, saya make sense, ada kewajaran. Nah itu Iya. nanti bisa tuh kayak misal nanti pada akhirnya kalau kita harus transaksi ini ke TMI langsung, ya berarti make sense-nya untuk beberapa part yang bisa diadakan oleh TMI kita bisa alihkan ke TMI itu skenario-nya dan ini venue-nya. Jadi secara venue sih alhamdulillah begitu ya. Terus dia juga punya halaman yang dulu itu dicas dan kemarin nggak ada bahasan dicas ya Mas Robi ya, Ya, jadi yang parkir harusnya biasa dicas, yang tapi mereka akhirnya bisa ngasih kita FOC dan itu diperuntukkan untuk parkiran khusus Bapak Ibu VIP begitu atau Bapak Ibu VIP, pimpinan. ya, betul. Hanya Karena memang akan sebenarnya dicas kalau kita mendirikan tenda dan sebagainya. Tapi kalau cuma buat parkir jadi free. makanya apa harus pakai balon gate ya. Jadi nggak boleh pakai Ya, produksian yang aneh-aneh ya, harus pakai balon gate ya. ya. Nah itu jadi kan ada perubahan dari situ yang awalnya kita produksi mau pakai apa gate entrance dan lain-lain, paling kita cuma pakai balon aja. Itu bisa meminimalisir. Dan ya sebenarnya kan apa dari BI juga sebenarnya ada ininya ada apa ada pengaruh lah di jajaran pimpinan Taman Mini sebetulnya kalau di Bank Indonesia itu, jadi emang akan cukup bisa terinikan lah. Nah kita mulai dari kedatangan, berarti kalau memang tidak ada perencanaan untuk bis, kita tidak akan ada budget sewa bis dulu berarti gitu ya Mbak ya. Itu kan udah mulai jadi catatan tuh. Mbak Rahma boleh bantu MOM-nya ya, momnya. Berarti kan dari mulai kedatangan kalau nggak ada bis, berarti kita udah bisa ngurangin tuh soal bis. Nah, terkait nanti jam masa kedatangan itu nanti kita akan konsolidasi sama event yang si 200 orang itu ya. Itu nanti terkait titik startnya pasti harus beda, tapi jam titik startnya harus beda. Kalau jalurnya sama, titik start dan jamnya harus beda. Kalau kita nanti pakai area Plaza Office Timur itu yang memang halamannya si Langen Budoyo, ya berarti dia akan startnya di Plaza Kori yang sebelah timurnya si Langen Budoyo. Kita di sebelah, di sebelah baratnya Langen Budoyo, kita di sebelah timurnya. Nah, berarti kan sudah bis tidak. Nah, di masa kedatangan ini untuk bisnya akan di tadi Sasono Manganti menyimpan barang gitu ya, karena kan pasti bawa tas dan lain-lain.
untuk ke area depan. Nah, harapannya sih nanti kita coba ngobrol kayak gimana, karena kalau kedatangan pagi ini, si Sano menganti ini udah bisa proper atau belum, karena pengalaman tuh family gathering itu kan pasti ada bawa infannya, banyak yang bawa bayi, pasti yang bawa bayi antara pilihan ikut jalan atau enggak itu cukup tidak bisa terprediksikan gitu ya. Kalau data bawa bayinya sih bisa dihitung dari awal, itu nanti akan menjadi pekerjaan yang luar biasa buat teman-teman panitia, karena sangat detail sekali usia dan lain-lain gitu ya. Terus kalau beliau akhirnya ikut sama keluarganya, bayinya dibawa kegiatan, nggak jadi masalah. Tapi kalau akhirnya di standby, itu yang akan jadi catatan kita bahwa Sasono Mangantinya harus udah ready lah, AC-nya, lampu dan segala rupa. Berikutnya yang flag off, berarti tadi flag off kita pakai si balon gate, dan untuk si sound systemnya kita buat sederhana yang penting terdengar untuk si 300 sekian peserta ini. Areanya mungkin ada sedikit mini stage gitu ya, kayak untuk flag off dan lain-lain, akan sesuaikan. Dan areanya juga cukup menarik sih untuk ini ya. Beberapa fotonya nanti bisa kita share di grup ya, Mas Robi ya. Dan nanti kita di decknya akan diperbaharui dengan foto-foto yang update begitu. Hasil survei kemarin, Mas Robi kemarin survei. Itu sudah ada perubahan. Nanti family treasure hunt-nya sebenarnya tidak ada terlalu ini ya, tidak terlalu banyak produksian, hanya untuk water station aja. Nah, Mbak Nia, silakan. Bagaimana? Ya, mohon maaf izin nih Mbak Kiki, izin ya Mbak Kiki. Kemarin tuh ada sempat yang ngasih masukan ke aku. Family Treasure Hunt ini ada nggak sih rutenya yang rute cepatnya gitu? Maksudnya Itu yang paling pendek. ada lagi nggak jalan pintasnya lagi gitu? Ada yang kalau gitu Mbak Kiki. kalau paling jalan pendek. pintasnya lagi, izin Ya, Mas mungkin Robi kan aku bantu jelasin. Kalau terpengaruh ya bawa bayi juga mungkin ya, atau Iya, bawa iya. anak-anak kecil mungkin ya. Jadi kalau rute segitu mungkin ada yang masih merasa terlalu Coba. panjang. Jadi 2,5 kilometer itu kalau tanpa berkegiatan tuh jalan paling santai kayaknya di 1 jam ya. 1 jam. Ya udah jalan yang paling santai. Terus karena ada kegiatan atau station berhenti dulu. Nah, sementara kalau dari rute, aku boleh liatin dulu petanya ya. Ya kita jadi bahas poin per poin. Yang jadi rute itu kalau paling pendek, kan kita nggak mungkin ya nyebrang danau mah ya. Jadi ini nih yang pantai timur ini, garis merah. Ini bentuknya jalan raya ya. Nah, paling beloknya di sini langsung. Jadi mungkin orang-orang yang nggak bisa secara penuh gitu berjalan ke sini, kalau jembatan ini aktif kita bisa ke jembatan, ke Plaza Promenade, baru balik lagi Anjungan Jawa Barat, Jakarta, Plaza Lokomotif, baru ke sini. Nah, ini yang paling pendek, kurang lebih 1 kilo kurang berarti ya. Gitu. Kalau memang secara jalur dianggap terlalu berat. Karena jalur utama kan sebenarnya ini yang keluar-luar ini. Mbak Kiki, itu kira-kira bisa jadi opsi nggak Mbak Kiki? Tapi ini jalannya Iya. dia jalan ini ya, jalannya tidak lebar ya, yang ke tengah ini ya, jalan setapak sesuai dengan gambaran jalannya aja. Ya, Kang Reska kayaknya waktu itu pernah ngomong ya, bahkan bisa ada bugikar kalau emang kecapean gitu ya. Ya kalau buat para pimpinan mah bisa sewa bugikar aja sih sebetulnya. Ya, maksudnya kita juga bisa seandainya diperluin lah. Jadi maksudnya gini, ini for fun gitu ya. Jadi temanya adalah gimana membuat kita semua ini senang gitu. Kalaupun nanti ini ternyata menyulitkan buat teman-teman, maka kita akan memaklumi kalau yang mau
ngambil jalan cepet lah atau apalah gitu. Supaya tetap dijaga kesenangannya gitu, intinya Betul, gitu betul. ya. Dan kadang-kadang orang kayak udah pesimis duluan, pas dijalanin nggak tahu ya dia sebenarnya mau-mau aja pas udah Mampu panjang, ya. selama yang kita lakukan itu bisa membuat mereka betah berlama-lama gitu. Jadi yang Kak, justru yang pengen saya pastiin adalah teman-teman timnya Kang Reska sama Mas Robi ini, gimana caranya ngebikin semua orang bisa senang pada ya. saat melakukan itu gitu. Mhm. Lebih ke situ sih poinnya. Kalau nanti ada exit clause-nya bahwa ini ada jalan pendek atau segala macam, mangga aja karena emang kan orang bisa beda-beda ya. Intinya Betul. kalau ada bubikar segala macam mau pakai ya sok atau pakai aja kita ya. Oke. Kalau nggak salah tuh bisa ini ya Mas Robi ya, ada yang nanti kita lihat kemungkinannya menggunakan bisa ada kendaraan yang ya istilahnya keliling kayak marshal untuk evakuasi gitu ya. Misal kayak gitu, tapi kita akan coba komunikasikan tentang ini. Cuma kalau memang nanti ada harus yang belok, ini kan water station 1 emang deket banget nih sama yang belok ini ya. Jadi bisa aja nanti ada marshal untuk khusus. Misal, Mas saya nggak akan lanjut sesuai peta, kan nanti akan dapat peta masing-masing gitu ya. Setiap keluarga itu bisa dibelokin lewat sini gitu. Nanti mungkin berarti harus ada marshal penunjuk arah ya di sini. Karena kan tidak boleh terlalu banyak si stand branding ya. Berarti kan manusia lagi yang harus di sini. Berarti ada marshal, dia langsung bisa belokin ke sini. Gitu ya, bisa belokin ke sini atau supaya dapat pemandangan biar dia jalan dulu ke amphitheater kayak gitu. Nah, sebenarnya itu sih si ininya apa plan A, plan B, plan C gitu ya sampai plan D gitu untuk si kegiatannya Mbak Nia. Emang kalau experience Reska waktu itu karena terlalu panas aja karena waktu itu tim Jabar tuh mulainya 9:30 Mbak, jam 9:30 ya, 9:30 jam 10 tuh cukup melelahkan. Tapi sebetulnya melelahkannya karena panas, tapi sebetulnya waktu itu sudah dibuat skenario-nya sebisa mungkin mereka tidak tidak terlalu capek ya gitu. Emang yang agak repot hari itu ibu-ibu sih gitu ya, mbak-mbak gitu, teteh-teteh, kakak-kakak yang cantik gitu ya. Jadi waktu itu kalau yang Jabar areanya segini semua, hanya saja tugasnya dibagi. Jadi ada yang dia akan hanya di sini, dia akan hanya di sini, nanti pulangnya bisa balik lagi. Dia hanya akan ada di sini gitu. Dan waktu itu kita bebasin sih mau pakai apapun kendaraannya. Tapi karena ini judulnya Fun Walk, harapannya tetap ada guyup gitu ya, jalan gitu. Nah, kita usahakan sih sampai water station 1 bisa barengan dulu tuh, kita jalan tuh. Jalan saja dokumentasi oke. Begitu nanti butuh evakuasi, nanti ada marshal yang mengarahkannya, kita balik lagi misalnya yang perlu dievakuasi untuk segera menuju ke Langan Budoyo misalnya ke finish. Cuma nanti si kegiatan utamanya kan water station ini akan dibuat jadi kayak activity juga ya. Kalau misalnya kita ikut running, ada yang nyemangatin, kita bisa ambil minum di situ. Terus misal nanti kita kalau kasih tas gitu ya, kenapa ada programnya Family Stresser Hunt, nanti kita kasih tugas selama 4-6, mungkin nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan, karena misalnya kayak 4 dan 3 ini berdekatan, kita bisa coret 1 misalnya gitu ya, karena jaraknya pendek. Karena waktu itu juga orang PMI-nya bilang itu jarak yang paling ringan ya Mas ya, Mas Robi ya, dan cepat lah gitu orang tuh supaya nggak terlalu lelah di situ, apalagi pagi-pagi. Nah itu nanti kegiatannya, misal kayak aku sempat coba susun terkait misal kayak di setiap itu tuh dia ada tanda checkpointnya lewat bendera, misalnya nanti setiap keluarga tuh ke situ tuh misalnya dia dapat 1 bendera. Nah keluarga yang benderanya lengkap, contoh misal kalau 4 checkpoint, kalau ini masih 6 ya, misal 4 checkpoint supaya lebih cepat gitu prosesnya. Keluarga dengan 4 checkpoint, misalnya ada core value atau ada satu bahasan yang memang harus ditekenin gitu ya tentang value di DPMA atau apa gitu ya, kita bisa judulin tuh checkpointnya sesuai dengan si program atau produknya si DPMA itu misalnya kayak gitu.
Contoh kan misal kalau BI secara umum, checkpoint kris, checkpoint cinta rupiah, checkpoint apalagi. Nah, itu nanti kalau lengkap, maka mereka akan jadi finisher. Nah, finisher misal dapat penghargaannya, medali kalau kepikirannya, tapi kalau nanti akhirnya itu harus jadi bagian-bagian dari efisiensi sih aman aja. Nanti kita cari yang murah-murahnya lah gitu ya, gimana. Nah, itu sih sebenarnya kalau yang untuk jalur. Tapi kembali lagi, untuk kebutuhan penyusunan si RAB, Family Treasure Hunt ini, yaitu jadi range program, gitu ya. Nah, after itu, ada breakfast yang kebayang, gitu. Karena kan pasti pada belum sarapan tuh. Nah, ini yang sebenarnya bisa didiskusikan, apakah makan ini akan tetap jadi 2 kali makan berat atau bagaimana baiknya. Itu kan bisa jadi salah satu part dalam penyusunan anggaran. Satu itu, jadi breakfast ini bisa ter-highlight gitu ya. Jadi misal kita mas brunch aja pokoknya 8-9 makanan berat, snack semuanya satu waktu. Nanti untuk makan siangnya misal pakai lunchbox gitu. Pada bawa lunchbox misal kayak Hokben atau apa gitu ya, secara sekeluarga bisa bawa pulang, bisa begitu. Itu solusi kedua misalnya kalau ada. Nah, kalau yang lainnya berkaca dari yang event sebelumnya itu memang wrap up program, sebenarnya judulnya ngikut aja apakah in-house training atau apa, tapi waktu itu sih dijadinya kayak wrap up program gitu secara secara pendeliveriannya, tapi judulnya mah tentang apa gitu, kalau nggak salah mah backdropnya apa, yang disampaikan apa gitu. Beda lah gitu. Jadi itu nanti ada waktu, bahkan waktu itu mah hanya 30 menit si kegiatan itu ya, 30 menit, nggak nyampe 1 jam. Nah, yang anak-anaknya karena mungkin khawatir bosan dan apa-apa, kalau waktu itu diarahkan ke salah satu destinasi gitu ya. Kalau mau Taman Burung bisa, Skyworld bisa, itu nanti diasuh tuh. Nah, anak-anak yang mana? Anak-anak yang memang sudah bisa lepas dari orang tuanya, nggak usah ikut, atau memang nanti orang tuanya juga ikut gitu ya. Terutama yang bukan employee, misalnya ibu-ibunya gitu ya, daripada ngikut dengerin wrap up, itu jalan-jalan dulu kemana nih selama 1 jam. Habis itu kembali lagi si trainingnya selesai, jalan-jalannya juga selesai, masuklah ke sesi door prize, mini game segala Pak. Tapi kalau nanti misalnya trainingnya bisa persingkat nih, nggak apa-apa lah anak-anak di situ misal. Tapi kalau waktu itu kalau tidak salah ya, yang menanyakan terkait nanti anak-anak kegiatannya apa dong gitu, itu dari bapak sih kalau nggak salah waktu itu tuh. Dan ya. Punten Mbak Kiki, punten Mas. Kemarin ingat-ingat juga yang RAB awal Pak Ronald juga concern-nya juga ada terkait biaya konsumsi. Mungkin biaya konsumsi itu bisa lebih di adjust. Cuman tadi kan ada konsep apakah mau brunch atau mau pakai kotak atau mau prasmanan, mungkin itu nanti yang perlu minta arahan dulu ya Mbak Kiki ya, karena itu nanti efek ke anggarannya. Terus yang kedua tadi, punten Mas, yang tadi tabel yang berikutnya. Nah, ini yang door prize Mbak Kiki yang terkait souvenir, door prize gitu ya Mbak Kiki. Kan kemarin kita baca nggak boleh ya Mbak Kiki ya? Iya, boleh kalau kita ada pihak eksternalnya. Makanya kemarin kita rencananya program CA-nya One Big Family mau ngundang mungkin ya KKBI atau apa gitu Mbak, supaya masih bisa keluar door prize-nya. Cuma budgetnya juga kan harus kita atur lagi ya, supaya visible sama anggaran secara keseluruhannya. Ini Mbak, sepengetahuan aku, kayak model di The Q gitu ya, di The Q kemarin tuh kalau bikin acara, dia bikin kuis-kuisan ala-ala gitu ya, terus nanti pemenangnya atau beberapa orang tuh dapat hadiah gitu. Itu dia bilangnya memang bukan door prize penamaannya, tapi dibikinnya seperti perlengkapan acara Mbak. Gitu, jadi nggak pakai anggaran souvenir, tapi pakainya perlengkapan gitu.
DQ mengakalinya seperti itu. Bisa sih kalau emang kayak gitu, nggak apa-apa Oh, juga. Nanti itu bilangnya kayak ini, mungkin kayak tools buat IHT-nya kita perlu apa-apa, padahal itu bisa jadi buat si door prize gitu ya. ya. Boleh. Kalau Tapi dulu kan sih kalau malah IHT nggak hadiahnya ada, Mbak. Kalau IHT tuh nggak ada door prize itu. Justru kalau menurut aku kepikirannya ini masuknya ke anggarannya change program. Oh oke, boleh. atau anggaran Cuma titipan yang pengajar Nah minta itu harus sekian. nanti nanya lagi ke learning partner boleh apa enggak masukin titipan. Tapi kalau aku lebih amat lebih general tuh pakai yang change program sih Mbak. iya, cuma kan kalau di ketentuannya Mbak Nia yang kemarin itu aku baca ya, yang aku screenshotin ke Mbak Nia, pada acara internal boleh nggak buat change program atau gathering dimungkinkan pemberian souvenir termasuk door prize? Jawabannya souvenir, door prize itu ditiadakan untuk acara internal. Itu sebabnya berarti ada celah ini dimungkinkan kalau melibatkan eksternal. Makanya kemarin ya udah financial planning sok kalau emang mau digabungin kita paling manggil kayak KKBI aja kan Pak IJ kan orang DPMA juga tuh. Jadi gampang ininya kan udah ada eksternal walaupun dia misalnya cuma 2 biji aja orang kan udah ada eksternalnya. Ntar jadi kita masih tetap bisa kasih si door prize atau itunya. Dan Souvenir. penamaannya mungkin kita ganti Mbak bukan Jadi door iya, prize. iya. Jadi nanti tulisannya misalnya penunjang kegiatan atau apa gitu kan ya? Iya Kayak gitu. betul. Nah. Nanti pun di CA-nya juga tulisannya nanti Penunjang kegiatan. Waktu itu mah apa ya hadiahnya teh paket sembako gitu Mbak. Beneran serius. Jadi si kelompok yang menang tuh dikasih paket sembako. Karena waktu itu ada gala penggalaan ini tentang koperasi. Jadi vouchernya juga bukan voucher MAP, bukan voucher Indomaret, voucher koperasi. Belanja sembako di koperasi gitu. Tapi emang ada barang-barang juga sih sebagian yang emang kayak dititipkan anggarannya entah di mana terus dibelanjakan sama kita gitu. Gitu. Nah itu konsep sembako kan lumayan kalau kan ini misalnya nanti kita pilih keluarga terbaik, misal keluarga terekspresif, keluarga terhumor, keluarga tereksis. Nah itu aja paling kita ngasih hadiahnya. Nah kalau yang personalnya nanti yang lewat undian boleh tuh yang tadi yang kita mau ngadain apa lewat si penunjang kegiatan itu boleh juga. Ini mini games interaktif di dalam tadi. Nanti diganti ya Kang ya, punten. Yang door prize tulisannya diganti gitu ya, biar lebih enak. Sesinya apa ya, misalnya kuis interaktif gitu ya bahasanya gitu ya. Misalnya kuis interaktif atau ya itu nanti itemnya kayak tadi yang disebutin apalah gitu, jangan tulisannya door prize. Iya, Mbak Kiki, punten berarti yang door prize ini dari kita kan ya Mbak ya, yang nyediain ya? Nah Kang, jadi rencananya kalau ini berarti kan door prize-nya yang buat acara kriteria-kriteria. Jadi kami tuh gathering tuh biasanya punya budaya ngasih hadiah buat teman-teman tapi yang level jabatannya nggak terlalu tinggi. Iya. Kebahagiaan mereka. Nah, tapi itu sumbangan dari pimpinan-pimpinan sama ngambil beberapa dari uang lainnya lah. Jadi Kang bisa take out untuk yang door prize yang kayak gitu di kita aja. Jadi ini nanti RAB-nya jangan masuk ya. Berarti ini nanti lebih ke punyanya Akang aja yang dalam rangka menunjang kegiatan ini gitu. Misalnya kalau mau ada. Berarti kalau aku mah yang ini ya, yang wording base partisipan kayak gitu ya. Jadi yang door prize-nya bisa di take out aja kalau gitu. Biar nggak masuk ke RAB-nya kan. Mbak Nia kan biasanya kalau door prize kita masuk ke RAB juga nggak? Door prize enggak kayaknya ya. Boleh. Kita masuk ke anggaran gathering sih dulu Mbak, tapi kita bilangnya dulu apa ya door prize atau bukan? Tapi berarti kan nggak lewat vendor gitu kan? Karena nanti juga waktu itu juga penyediaannya memang dari internal, cuma ada yang cuma minta tolong belanjain doang sih. Oke. Lagi pula juga kita kayaknya masih ada sisa voucher deh Mbak. Oh iya. Yang siap nanti biar lebih kecil juga ya Kang. Iya. Nah ini mungkin atau enggak nanti buat awarding kan juga bisa kita pakai voucher itu misalnya ya Mbak. Bisa. HP. Tapi kan emang hanya mata acara aja ya. Rundown ya. Ini kan lebih ke agenda. Cuma nanti berarti kan ada catatan di aku tuh, berarti kita nggak usah ini gitu ya. Nggak usah nyiapin. Agenda juga nanti ada beberapa versi ya Mbak Kiki jadinya. Ada yang sesi door prize-nya, ada yang enggak. Kalau yang kan pasti kan agenda ini dimasukin ke M02 kan Mbak?
Nanti mungkin yang di Tapi kan ML2 agenda itu kita yang bikin sendiri kan, bukan dari IO kan kalau agenda mah. Oh, Jadi gini, Iya. rundown iya dari IO, Heeh. tapi agenda yang mau kita lakuin Ya. jadi Iya. itu kita bikin sendiri kan. Tuh. Iya. Nanti aku kasih Iya. Excel-nya aja juga yang Iya, ini ya. iya, Jadi biar biar gampang bisa dimodifnya. modif-modif sendiri. Iya. Kayak Iya. gitu kurang lebih berarti kan nanti bla 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 nanti mungkin kalau tidak salah kan kita ngecas terkait program si Funwalk itu kan nanti ada bagian dari bagian dari si water station segala rupa lah ya, termasuk mungkin si si gimmick di best partisipan ini kita nanti bisa konsolidasi lah terkait ininya. Nah ini berarti memang tidak ada hadiah yang khusus dicantumkan. Nah kalau misalnya kayak tadi itu kayak finisher itu apa bahasanya ya, menarik kah atau nggak usah dimasukin dulu kayak medali finisher, orang lari kan dapat medali tuh ya, Oke aja lah kalau itu tapi ya Mbak ya. pakai Karena tapi memang mungkin cari budget yang Iya, betul. Affordable Ya, aja. maaf ya kita pokoknya mah seekonomis mungkin supaya Siap. mengembangkan iya. So ya kita coba cari yang mirip-mirip acara-acara running culture tapi budgetnya cukup affordable, jangan sampai kayak medali anak TK wisuda gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Iya. Dan mungkin juga untuk medalinya Mbak itu seluruh partisipan termasuk keluarganya dapat atau per keluarga per aja? keluarga. Satu aja. Per keluarga aja ya. Oke, nanti kita hitung lagi sih Mas, kira-kira kita bakal bikin survei ya Mbak Nia. Keluarganya siapa aja yang bisa ikut. Jadi supaya ngehemat kan, begitu tahu oh ternyata yang ikut cuma 250. Jadi makanannya juga disesuaikan. Iya, gitu. betul. Ya, Termasuk sama kan nanti program. sebenarnya ada RAB juga yang terkait Funwalk itu ada jersey-nya ya. Jersey betul. Kaos. Nah, aku nggak kebayang tuh Mbak jersey sampai anak-anak juga dapat gitu Mbak. Kan Nah, itu Bapak kan mintanya kan pendataan. kita nggak mungkin nggak bajuan sama buat identitas tuh. Jadi ya udah dicari nanti yang paling ekonomis, bajunya tetap seragaman satu keluarga supaya gampang bilangnya orang Jawa tuh niteni ya, supaya gampang bedain gitu. Oh ya ini gitu ya, ciriin gitu ya, membedakannya. Tapi nanti itulah pokoknya bukan yang murahan juga nanti orang-orang sebel kan. Tapi yang optimum lah di batas mana gitu. Makanya kemarin kan kalau memungkinkan ya udah teman-teman Magna mau berbaik hati ya udah dilengkapi nih semuanya, mau dari apa semua souvenir disediain. Cuma kan kembali lagi begitu kita ke pimpinan, ini jangan segini budgetnya kemahalan gitu. Jadi makanya di meeting ini saya mau nego juga sama Mbak Nia ini ke teman-teman Magna, mana yang visible, mana yang harganya bisa diturunin gitu ya, mana yang kalau emang bisa di take out supaya kita bisa berkelanjutan gitu. Iya. Dan nanti juga kita tetap perlu nanti setelah pun dapat SB dari teman-teman Magna itu juga kita perlu minta arahan Pak Ronald lagi tuh Mbak sebelum naik ke Pak Erwin. Oh iya, dan Pak Erwin kan orangnya detail banget ya. Mungkin Kak Krisna udah pernah itu ya. Jadi dia akan nanya dari istilahnya ibaratnya itu dari menit ke menit perpindahan acaranya gimana, kalian mau ngapain aja, siapa yang tampil, nanti tampilnya ngapain aja. Itu juga kita boleh diinfo juga ya. Karena kayak kemarin kan aku udah ngasih itu, Pak ini ya Pak garis besarnya mau acaranya gini yang presentasi dari Kang Reska pertama kali. Terus dia bilang ini mana rundown dari jam ke jamnya. Terus nanti bridgingnya gimana, terus nanti kalian mau ngapain aja. Itu tuh juga sesuatu yang beliau ingin tahu gitu. Saking ingin menjaga video ini, video bandnya gitu, video penampilnya waktu itu sempat ada pertanyaan gitu sih. Sama satu itu kemarin saya jadi ingat tuh terkait band. Bandnya juga kemarin ditanya sama Pak Ronald, memang segitu ya standarnya ya? Atau ada layering? Enggak, jadi kalau yang OBN Friends ini kan dia emang langganannya Pak Bas, langganannya Pak Bahlil, langganannya para menteri ya. Jadi ada nanti bisa kita cari di bawahnya si OBN Friends gitu, atau nanti si OBN Friends-nya mungkin ada opsinya agak di bawahnya lagi mungkin ya Mas. Kemarin Pak Bapaknya juga nanya tuh karena mahal banget ya gitu. Bisa jadi nanti acaranya bisa kita ini Mbak Kiki justru dari yang nyanyinya nanti diselengin sama siapa dari DPMA, ada yang bisa nyanyi nggak sih Mbak? Mas Inu misalnya gitu kan ya, atau siapa gitu. Jadi paling kan nyari home band biasa tapi yang interaktif ya, yang bisa encourage ya gitu. Jadi nggak usah yang dia terlalu terkenal tapi dia bisa
megang area acara, terus Interaktif MC-nya gitu. yang sesuai kemarin teh arahan Pak Erwin teh gimana, Pak Rizky? MC-nya teh yang Bapak sih lucu ya. belum pokoknya yang menghidupkan suasana lah gitu intinya ya. Dan kalau aku sih ngeliatnya gini Mbak Nia, kan kita tuh semua pengennya di servis ya. Intinya gitu kan. Jangan sampai si pegawainya sibuk harus Ya, perform, boleh amat. akhirnya Nah malah itu Mbak, jadi betul banget Mbak. stres. Dan juga waktunya sedikit juga, Mbak. Nah kemarin kan sempat Pak Ronald kayak setiap Bapak nuker tuh harus Kak, tampil. Nah saya tuh agak against tapi dengan cara yang halus ya. Karena dulu waktu kalau saya di Satker sebelumnya Mbak Nia, kalau saya jadi kayak Penampil. bikin gathering gini, saya nggak pernah mau nyusahin semua pegawai. Pokoknya yang namanya gathering, kalian harus senang, kalian harus Menikmati. happy harus gitu. fun gitu ya Mbak. Jadi kalaupun mau perform adalah memang semuanya akan enjoy dengan performan itu, nggak yang bingung nyari seragam, nyari apa gitu. Iya betul Makanya, Mbak, betul Mbak. Ntar yang ah, ikutan. Mana bawa anak harus pakai iya kostum ya. betul. Jadi makanya kemarin waktu Pak Ronald bilang kayak gitu, saya udah jawab Pak, kalau uker, kalau emang nggak bisa semua random deh Mbak, takutnya kelamaan semua. Nggak mau begitu juga, nanti kan kasihan yang kena random. Saya bilang kalau emang itu ya udah Pak, kita joget bareng aja misalnya ya. Nanti ada Ada apa flash sih? mob, ada Flash mob Kayak flash gitu ya mob Mbak. gitu ya, sekedar Iya. untuk ice breaking atau Gimik. membuat Iya, orang-orang merasa betul. terlibat di acara itu semuanya, nggak cuma nonton misal doang di misalnya. mini games ini atau apa ya gitu. Jadi nanti di tengah-tengah acara kita ngumpul itu pastiin bahwa semua orang yang nonton merasa terlibat dan nggak ngebosenin. Itu sih pesennya cuma itu aja. Jadi Siap. intinya adalah benar-benar gathered gitu kan, benar-benar ngumpul, benar-benar seneng bareng. Semuanya berasa bahwa kita bagian dari acara ini, bukan aduh ini kapan selesainya sih, lama banget, aduh Iya, panas, aduh ini gitu, nggak pengen gitu. Meskipun pasti ada lah noise kayak gitu. Cuma makanya saya bilang kemarin Pak Ronald, Pak udah Pak kita barengan aja semua, karena saya nggak mau ngebebanin gitu, orang kerja udah capek, masa ya gathering aja disuruh bikin capek lagi. Gitu. Ya, baik. Siap kalau gitu. Jadi nanti soal Obi and Friends kita akan cari opsinya dan kita tanyain juga sama si Obi, you bottomnya berapa gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi biar jadi ada kalau mau si Nanti Obi and kalau Friends nih, gue mau nyanyi voluntary bisa kan ya? ya boleh dong. Nanti kan Ya, ada nanti ini kayaknya mah suka nyanyi misalnya. abis closing MC kan lunch and entertain bebas aja. Sebenarnya kalau nanti lunch yang nggak jadi box kan ya tinggal sisa entertainnya aja nih. Misal kita mau sampai jam berapa, 12.30 atau jam 12 sambil mungkin ada yang pamit pulang dan lain-lain gitu ya. Ada yang masih mau nyanyi gitu. Enggak aja gitu kan, kurang lebih berarti kan kalau si kegiatan di ruangannya 4 jam berarti 8 sampai 12, mungkin nanti kita nego lah di 12.30 kali ya Mbak gitu, misal ke itu rekannya. Tapi mungkin kita juga butuh insight juga, apakah kalau bahasanya nanti di buy box lunch-nya, mungkin kalau misalnya nanti ada penyesuaian, berarti kan acaranya nggak boleh tuh ya lebih dari jam makan siang, bener nggak Mbak? Ini tadi aku nggak gitu ngikutin, yang lunch-nya emang rencananya mau pakai box aja Mbak Nia? Enggak, bukan, kalau nanti ada opsi harus nge-adjust, berarti kan makanan prasmanan itu lumayan mahal ya Mbak ya. Kalau bawa dari luar juga di casnya mahal juga. Gitu ya. Tapi kayaknya itu sih harga Jakarta mah aman gitu ya, misal itu emang harga biasa gitu ya. Sekian ratus berapa, 100 berapa gitu kurang lebih. Nah itu misal si breakfast-nya plus beberapa stall cukup. Nanti kalau plan B ya, kalau plan A-nya sih breakfast iya, lunch iya Mbak, gitu. Stallnya juga ada, gitu. Nah plan B-nya mungkin press budgetnya. Nah kalau aku sih menyarankan untuk breakfast, karena kan memang teman-teman ini belum makan ya, pasti datang subuh dan tempat itu pasti belum makan, jadi breakfast aja, brunch lah bahasanya, brunch, breakfast dengan snack-snack yang ada. Nah berarti si acara ini harus dipersingkat sampai sebelum pukul 12, dikarenakan kita tidak menyediakan makan siang yang proper prasmanan lagi gitu. Jadi kayak si lunch box-nya tuh kayak buat oleh-oleh pulang, atau sama sekali kita nggak kasih lunch box gitu. Berarti kita harus press lagi banget nih, maksimal 11.30 misalnya kayak gitu. Mas, Kami sih kayaknya agak susah lebih pagi Mas. Kemarin ada yang protes tuh, maaf Mbak Nia. Jadi kalau boleh gitu ya mulainya jangan jam 6 banget, misalnya 6:30 itu mungkin nggak, artinya justru jadi perlu makan siang. Cuma mungkin yang makan sarapan pagi
makan yang Diperingan ya. light aja, betul. Makan gitu Ini ya. bisa bikin kenyang supaya nanti siangnya tetap ada makan ya. Boleh. Itu sih kalau aku lebih prefer gitu, gimana Mbak Nia? Iya, punten Mbak, kemarin tuh Pak Ronald salah satu yang dia Concern. komentarin itu juga terkait konsumsinya, karena kan kemarin agak lumayan besar ya konsumsinya, terus lihat rate-nya breakfast-nya itu berapa, 125.000 ya, atau Iya, karena berapa sih nih? pas ya 100 berapa ya? Terus makan siangnya 250 gitu ya, terus ya itu kelihatannya mungkin karena benchmarking-nya sama biaya tarif tarif konsumsi biasa ya bagi kita, jadi kelihatannya kok agak mahal ya katanya gitu. Nah, mungkin kalau saranku bisa nggak sih Mas dibikin RAB-nya tuh ada alternatif 1, alternatif 2 gitu ya. Khususnya terkait opsi makan, opsi apa tadi satu lagi band, terus opsi apa lagi tuh ya yang kira-kira bisa ada 2 alternatif ya, tuh. bisa dikompres ya. Yang versi, iya yang versi affordable-nya, yang versi agak lebih ininya, mungkin nanti biar kita minta kasih bayangan ke Pak Ronaldnya, mungkin Mbak Kiki jadi ada nih Pak, nih Bapak kalau mau yang agak lebih ini seperti ini opsinya, kalau yang lebih nyaman seperti ini gitu. Plan A, plan B, plan C, berarti maksimal, minimal, maksa, berarti yang terakhir plan yang maksa. Soalnya kalau gini ya, pengennya murah tapi bagus kan kesel juga ya kan gitu. Tapi makanya nanti dilihat titik-titik mana yang. Tapi kalau harga makanan itu emang dari ya balik lagi sih, itu harga si catering TMI-nya ya, nanti kita coba. Iya. Nanti mungkin kita kasih pengertian juga ke Pak Ronaldnya kali ya Mbak Nia. Kalau misalnya ada hal constraint kayak gitu, taman mini Pak standarnya begini, kalau mau yang murah. Iya, kalau kita bawa dari luar kena casnya tuh 15%. Maksudnya bawa dari luar tuh kalau prasmanan dari luar gitu ya. Kalau kita kalau bisa kan punya ini kan punya rekanan kan ya. Vendor rekanan misalnya gitu ya. Vendor rekanan tuh vendor rekanan BI misalnya bawa dari luar itu nanti kena casnya 15%. Plus dari harga mereka, tapi kalau nggak salah. 15% dari harga catering TMI-nya. Kalau nggak salah ya. Jadi mereka kan mendorong untuk menggunakan punyanya mereka, nah, makanya mereka untung gitu. Jadi kalau tidak salah ya 15% dari harga mereka. Tapi kalau aku nanti besok ya sambil follow up juga. Nah, plus nanti akan ada beberapa biasanya ya obstacle-nya selain si cas itu. Soal tadi kebijakan boleh bawa makanan berat si piringnya ke dalam Langen Budoyo itu kan sebenarnya itu tidak boleh. Nanti bisa jadi ketika tidak pakai cateringnya mereka, akhirnya itu jadi isu. Terus kita harus nambah apa. Sebenarnya kayak nanti akan konsolidasi lagi di besok sama si Mas Yudinya gimana. Karena aku nge-push sih mana nih yang kasih toleransi untuk kita bisa bawa dari luar, mana yang emang menurut Mas Yudi udah pakai dari TMI aja supaya semuanya jadi mudah gitu. Karena gitu, takut Mas gimana? Punten, kalau kita bawa kayak yang kotakan gitu, itu kena charge juga nggak? Misalnya kita kotakan beli snack box. Misalnya kayak apa tuh namanya tadi yang dibilang Hokben misalnya gitu ya. Nah kalau dibagikan pada saat kepulangan waktu itu sih di area parkir ya, jadi keluar dulu, nanti ada satu shelter yang satu checkpoint yang kita buat untuk diambil gitu. Itu enggak sih, enggak di. Waktu di KPW itu gimana Mas konsumsinya? Pakai dari TMII atau mereka bawa provide sendiri atau gimana? Provide sendiri tapi lebih mahal sih karena prasmanan jadinya. Memang prasmanan. Jadi makannya itu sekali ya dimakan siang, karena mereka kan datangnya 9:30 ya. Datangnya itu jam 9 karena pakai WUS gitu kan ya, pakai WUS dari Bandung. Oh iya, jadi udah masuk jam makan siang itu ya Mbak Kiki. Udah jam makan siang, tapi sarapannya tuh dikasih juga. Tapi kan kalau sarapan ya. Sarapannya di WUS kan, itu dapat Holland Bakery gitu kalau nggak salah. Dapat Holland Bakery, terus kegiatan, terus makan siang. Kepulangannya kan kalau mereka tuh sore karena memang memanfaatkan waktu sampai pukul 16.00. Nah itu pulang itu dapat Hokben itu dibagikan di bis gitu.
gitu. Kalau yang Jabar gitu. Artinya jadi makannya tetap 2 kali, cuma makan siang dan makan sore untuk di perjalanan. Oke. Nah, Nah, itu mungkin Mbak Kiki ya RAB-nya jadi bisa ada beberapa alternatif. Yang pertama misalnya kalau kita pakai sarapan dan makan siang prasmanan dua-duanya gitu ya, ya, misalnya misalnya proper kita pakai dari TMII, terus misalnya kita pakai yang sebagian kotakan, sebagian prasmanan, terus gitu. ya itu ada beberapa alternatif gitu mungkin ya Mbak. Nanti kita di Boleh, kalau emang itulah maksimum 3 ya Mas, maksudnya ya. kasihan juga ntar bikin banyak. Ya, Maksimum 3 kalau emang mau itu misalnya maksimal, minimal, rame. maksa gitu. Dalam satu ini Heeh. aja Mas, dalam Iya, dalam satu satu Excel. Excel nanti Heeh. ada alternatif 1 Beda kolom, sheet-sheet-nya. alternatif 2, heeh. Iya. Kolom Cuma mana-mana aja yang perlu Paling diganti kalau yang ya, ya ada saya opsi sih kemungkinan opsinya. dua aja sih si opsinya, yang 3 itu nanti akan jadi after kalau ada konsolidasi. Oke. Iya, Jadi bolehlah. paling kita clearkan plan A-nya adalah makan prasmanan 2, yang keduanya adalah brunch plus nanti ada box untuk dibawa pulang gitu ya. Kalau box terus dimakan di lokasi itu yang ngenancas sih Mbak sebenarnya. Kalau dibawa pulang mah Oh, gitu. betul. Terus mm, soal berarti kalau yang plan A yang maksimal dia LED besar, kalau yang plan B backdrop LED kecil gitu ya. Terus yang plan A si MC-nya yang rekomend misalnya yang ini dengan harga bottom dia berapa. Terus yang plan B-nya home band terpisah, MC-nya siapa terpisah kayak gitu bisa. Udah paling itu ya sama nanti perbaikan dari si rundown. Mbak Kiki dalam satu sheet aja kan ya Mbak Kiki RAB-nya Ya, ya. Cuman ada dua kolom ya, misalnya ya, dalam satu Excel ada 2 worksheet gitu. Atau satu bukan sheet aja. satu Oh, sheet aja justru dalam bangku. Jadi langsung tergambar semua. Jadi Jadi ada dua kolom. kanan kiri gitu. Iya, jadi Ya, ada ya, ya, ya. dua kolom gitu loh Mbak. Jadi Alternatif 1 nanti harganya plan sekian, A harga alternatif 2 sekian, plan B harga sekian gitu. Di nanti tinggal bawahnya di juga note total aja. plan A, total plan B gitu ya. Ya, nanti tinggal di kolom note-nya dijelasin plan A itu misalnya branch-nya pakai kotakan atau pakai prasmanan gitu. Jadi langsung bisa bandingin Bapaknya, Mbak. Siap. Boleh. Ya. Terus satu hal lagi Mas, kita kan misalnya nggak pakai bis nih ya. Artinya teman-teman akan bawa kendaraan. Nah, kalau di Taman Mini itu memungkinkan untuk parkir nggak? Kayaknya setahu saya agak sulit ya. Parkir ya kalau kendaraan yang kecilnya banyak dalam satu waktu ya nanti akan tergeser-geser ke area parkiran lainnya. Jadi ada beberapa ini kantong parkir. Untuk VIP sih aman ya, kita punya kantong parkir sendiri yang memang jadi halamannya Langen Budoyo. Berapa tuh Mas VIP itu? Gimana? Kapasitasnya untuk nampung berapa mobil yang di VIP-nya? Dia bisa di 20-an. Oh, berarti nggak banyak juga ya. Nanti kita bisa coba simulasikan. Terus ada parkir selatan, parkir utara yang memang di situ di dekat dengan si pintu masuk ke Langen Budoyo. Karena Langen Budoyo kan posisinya paling depan tuh, jadi nggak akan terlalu jauh dari parkiran. Cukup lumayan lah, ratusan mobil mah masuk di area parkir utara, parkir selatan tuh. Oh ya udah. Karena kan kita berapa sih Mbak pegawai kita Mbak 90-an ya? Mbak Nia? Kalau VIP nyampe 20, 30. Enggak nyampe sih kalau VIP ya, Mbak. VIP-nya mau sampai sampai sih cuma pegawai utama doang sama Dede mungkin ya. paling kan. Nah, paling nanti kita tanyain kita lebih ke panitia sama pimpinan kali ya. Kalau sama Dede juga kan kalau emang cukup sama Dede, cuman nanti ngebedain banget gitu. Kalau menurut aku udahlah pimpinan dia. Terus nanti yang lain-lain kalau mau nyelip boleh, kalau itu ya di kiri kanan masih bisa. Dapat kok itu dari gerbang masuk yang parkir utara tuh deket lumayan. Karena kan ini mau disuruh pada pakai mobil pribadi ya, pasti mereka jadi pilihannya akan bawa mobil nggak pakai bis. Kan? Sama berarti nanti ada skema terkait masuk kan, berarti ada checkpointnya, terus mungkin di H-1 ada. Nanti kita coba buat skemanya deh, karena kalau pakai pribadi kan nanti akan nyicil ya masuknya ya, dan aksesnya kan by barcode ya si kendaraan dan lain-lain. Tapi Mas Robi kemarin sih udah coba simulasinya. Nah itu berarti itu ya adjustmentnya di 2 opsi. Kalau perubahannya juga kita masih belum kebayang harus kayak gimana opsi berikutnya, tapi kalau yang ini sih udah kebayang.
ideal minimal gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Mm-mm. Dan warning budget di si 500 itu ya yang tadi disampaikan total. Oke. Warning budget yang totalnya segitu, tapi nanti ada concernnya lagi yang 200 juta itu sih, ya Mbak Kia. Oh, yang itu kan nanti Yang pakai bendera. berikutnya kan Nanti kan kita jadi di split 2 acara kan kita ya. Ya, oke. tahap berikutnya kan itu Dua tenaga. event. Tadi Jadi Mbak Kiki sempat nanya jumlah pegawai ya Mbak. Jumlah pegawai kita sama itu nggak nyampe 100 sih Mbak. Paling 95 pegawainya ya. Nah, kira-kira berarti pesertanya nih. Tapi paling itu juga 300 kali ada ya, Mbak yang ya? single kan Mbak? Kan ada yang single kan. Makanya kalau 90 kali 4 paling dikali banyak. 4 kan 360. Tapi kan masih ada yang single. Paling sih maksimum 300 ya Mbak. Nggak nyampe paling ya. 2,5 sampai 300 lah. Nah itu sih. Siapa Lengan Budoyonya tuh kapasitasnya berapa ya Mas? Jadi jangan kelihatan juga kita kayak melompong nanti kan jadi kelihatan. Dia cukup besar sih kalau Lengan Budaya itu dia kapasitas. Dulu kalau Bandung berapa orang itunya pesertanya? Bandung 460. Kita paling separuh doang. Dia tapi ruangannya bukan Silangan Budaya, dia ada yang Sasono lain tapi sudah bukan dikelola bukan dikelola sama TMI. Kalau Lengan Budaya tuh dia jumlahnya kursinya. Nanti kalau misalnya 1.000 dia ada 600 kursi. Wah, kita setengahnya doang, Mbak. Setengahnya doang. Tapi nggak apa-apa kan, bisa dipakai di area depannya aja, area tengah. Kan dia bentuknya hall kan, kanan kirinya aman. Nah kalau misalnya nanti kita tanya aja di tengah ini dia berapa kapasitasnya. Kalau misalnya dia di tengah ini kapasitasnya mencukupi yang 300 sekian, kita pasang layarnya nutupin ini aja Mbak. Oke. Atau backdrop ya? Kursor aku kelihatan ya bisa pakai backdrop, atau kalau nanti si ininya backdrop, di tengah backdrop, di sini layarnya gitu gitu depan, sama juga sebelah sini layar juga, udah itu jadi lebih hemat juga kan sebenarnya. Tapi nggak tahu nih ukuran sini ke sininya. Oh ya Mas, punten keingetan kalau terkait perpajakan udah biasa kan ya sama BI ya, potong biasa ya gitu ya, udah biasa kan ya? 2% aman. Iya, Mbak, PPh 23-nya dari ya, PPh 23 nanti dipotong. Dari nilai total kan ya? Betul, dari nilai total, Mbak. Ya. Oke. Ini sih kayaknya. Kita coba. Ya, ini nanti saya berarti akan perlu gini. Jadi kalau dari DPMA-nya, kami akan menunggu RAB versi pembicaraan sekarang. Terus kita juga akan nyoba bikin survei kira-kira mereka mau datang berapa orang keluarganya gitu. Nah kalau seandainya nih yang hadir cuma 2,5, terus 50 orang gitu atau 3, maksimum lah 300 gitu. Berarti kan harus diperhatiin lagi dekor dan desainnya ya, jangan sampai kosong gitu. Terus solusinya harus gimana yang kayak gitu-gitunya lah, nanti mungkin kita kasih tahu. Kita coba nanti bikin itu ya Mbak Nia ya. Coba bikin kayak pooling gitu, kira-kira keluarganya mau datang berapa banyak. Soalnya khawatirnya udah capek-capek pesertanya kedikitan nggak enak juga kan. Nanti dijitak saya sama bapaknya. Ya. Nah kalau kayak yang gini-gini itu kan diperlukan nggak kayak si handuk? Nah ini Mas juga salah satunya nih. Teh kotak kayaknya nggak ada yang. Mendingan Pokari ya daripada teh kotak. Kalau mau hidrokoko dan Pokari, karena hidrokoko sama Pokari kan kayak satu. Iya 11 ya. Udah kalau gitu teh kotaknya take out aja. Pilihannya. Jadinya? Ini refreshment ini masuk ke paket breakfast atau yang mana? Ini kayak buat nanti disebar di apa? Pos-pos itu ya Mas ya. Iya kayaknya teh kotaknya nggak deh. Ya jadi nanti tuh aku akan sesuai dengan produk yang ada di mana, yang ada di Taman Mini ya, karena kan nggak boleh bawa si produk luar dari Sosro ya. Nah ini kan Primani dari Sosro gitu. Gitu. Nanti. Ada gitunya Mas, kayak gitunya diatur ya. Ada yang kalau buat grup sih Mbak, tapi kalau kayak Mbak bawa di tas masing-masing sih enggak ya, cuma kalau kayak buat grup
masuk, secara corporate masuk itu harus harus produk yang dari mereka, tapi bukan harus beli dari mereka sih, kita bisa bawa dari luar, yang penting mereknya sama. Kalau memang nanti harganya pembandingan kalau beli dari mereka lebih mahal. Oke, terus ini tuh nanti akan disimpan di water station tentu, gitu ya. Disimpan di water station dengan ya versi dingin dan tidak. Nanti kan semakin sedikit water station, kalau dikurangin dari 6 ke 4, berarti kan hanya cukup memenuhi 4 yang kira-kira nge-cover berapa persen. Kalau 250 yang jalan di tiap water station, mungkin 50-50 di tiap jenis yang berasa, sisanya 100 misalnya. Nah, nanti sisa itu kita akan drop di aula, jadi tiap mereka mau minum tinggal ambil aja. Biasanya kayak gitu sih kalau kegiatan yang ada hubungan sama outdoor. Nah, kalau yang di Osibor ini mah kan kayak ideal aja, kayak kita menyiapkan kalau butuh handuk gitu ya, kalau nggak bawa. Kalau misalnya nggak usah, ini lumayan bisa di out aja. Jadi minuman berasanya satu aja gitu maksudnya, tanpa teh ya. Iya sih, kemarin bapaknya. Jadi air Biar mineral hemat dan minuman isotonik aja ya. Kalau isotonik di isotonik di PMI itu harus maizun katanya kalau nggak salah. Maizun ya. Nanti aku konfirm ulang. Ini Hydrococo ini bukan produknya TMI juga, bukan brand ini terkandung. kan ini si deck ini disusun sebelum survei, Mbak. Jadi TNC si term yang barunya pas kemarin Mas Robi survei sih, Mas Robi gitu ya, Mas Robi ya. Iya, jadi memang kalau air mineral sama minuman-minuman apapun itu emang harus ambil dari koperasi TMI, Kak. Nah, produk TMI itu Aqua sama Maizon. Sekarang Aqua ya, bukan dari Sosro ya. Ini berarti masih tahun lalu ini. Sorry, maaf. Aqua ya, Fred? Tahun lalu aku terakhir sama di TMI sama Telkom, jadi masih Sosro gitu. Oke, itu nanti yang kita coba sesuaikan ya. Ini juga yang bisa disesuaikan, tuh jumlahnya juga kita bisa coba atur. Nah, berarti ini kan souvenir yang per keluarga ini nggak jadi ya, Mbak ya? Kemarin tuh Pak Erwin bilang sih, pokoknya anak-anak kecil itu dapat souvenir biar mereka happy selama bikin kegiatan. Tapi pimpinan saya yang lain, Parona, ini gimana budgetnya harus dihemat. Sebenarnya kan kalau dilihat ada budget tentang program si fun walk-nya ya kan. Misal program, nanti bisa kita titip di situ aja sih, Mbak. Misal goodie bag makanan ya, snack gitu ya, yang bisa dibawa pulang, misal sama bucket hat, topi yang anak lucu sih itu kalau bucket itu. Jadi bisa jadi souvenir gitu, dan bisa mereka pakai sih untuk keseharian. Tapi kan kita tentuin juga nanti dari usia berapa ke usia berapa yang akan. Oh iya Mas, punten nih Mas, mumpung keingetan juga kemarin Pak Ronaldo itu sempat ngomong gini juga Mbak Kiki, goodie bag yang keluarganya itu kalau bisa, ntar mungkin di collab sama CA juga mungkin ya Mbak, pakai ini Mbak, mau imani kosongan gitu Mbak. Kemarin Boleh. Pak Ronald sempat ngide gitu. Tapi ya, itu udah zaman dulu banget gak sih Imani, maksudnya semua orang udah punya, tapi nanti nggak apa-apa lah, coba. Nanti dikonfirmasi lagi aja Mbak ke Pak Ronaldnya gitu ya. Imani kosongan atau art itu ya, maksudnya kartu ya? Kartu imaninya gitu, tapi ada desainnya. Ada pakai branding. Desainnya Gathering DPMA tahun 2025. Iya, kayaknya sih tujuannya itu sih Mbak, kayaknya ke ada biar kelihatan ada brandingnya. Nah, kayak bucket hat juga tinggal pakai bordiran itu juga bisa gitu ya. Warnanya warna lucu aja yang buat anak-anak misalnya gitu. Dia kan nggak terlalu mahal juga. Nah, paling berarti ini masih perlu kita keluarin berarti ya. Kalau yang souvenir buat anak, Pak Erwin minta soalnya. Anak-anak. Souvenir anak kita titipin di satu anggaran di kita aja, tapi kita nggak tulis souvenir gitu ya. Betul. Nah, yang keluarga kita keluarin ya. Boleh. Atau souvenirnya dijadiin satu aja tuh Mbak. Yang buat anak-anak itu ditambahin yang imani itu misalnya, jadi kan bisa buat keluarga juga.
kemarin Mbak Nia, karena ini kan panas ya, dan orang DPMA kan agak-agak cukup aktif kalau berbicara ya kan. Makanya kemarin itu sempat kepikiran hadiahnya payung. Kenapa payung? Paling nggak kalau hujan tiba-tiba, walaupun kita nggak pengen, masih ada lah ya payung gitu. Oh iya. Makanya kemarin Ya kan ada goodie bag itu yang bermanfaat atau kipas angin kayak konser yang bisa dipegang karena nanti Kipas pas angin panas, USB ya, cakep itu. itu kita bisa ya. bermanfaat gitu. Kalau tumbler Ya, sih betul. prefer enggak ya. Kalau Orang tumbler udah kayaknya punya, enggak deh. tapi Udah Ya. banyak banget. Tumbler juga udah habis udah ini ya, selesai. udah habis masa hype. Jadi kalau Tapi itu kipas angin cakep Iya sih Mbak, benar, aku kipas baru mau angin. ngobrol itu. ya kipas angin kecil itu sama payung, malah kemarin sempat kepikirannya sama handuk kecil juga. Oh ya, berarti yang Kalau di gerah gitu ya, keringetan, itu bisa. Tadi kan itu Enggak, udah Kan ada, kalau Mbak. tadi cuma kalau body tadi- lap doang, nggak dikasih ke orangnya kan kalau yang tadi ya, handuknya si bisa Osi boleh Boy. dibawa itu, boleh dibawa. Oh, boleh. Nah, Boleh, Mbak. Cuman Kalau maksudnya kayak kalau Itu kalau udah. gini, kalau mau gitu, Oshibori tadi jangan, handuknya biar dimasukin ke dalam goodie bag. Masuk ke souvenir aja kalau emang Ya, ini ya. Nanti ada dua alternatif kan. Nah, kalau alternatif yang kedua yang mode hemat, ya udah pakai keluarganya hadiahnya cuma payung sama kipas angin dah gitu misalnya. Atau malah Ini kasih goodie bag ini maksudnya ya si bucket hat sama makan minum kan ya? Atau goodie bag ada lagi? Iya, ini tadinya kan ada goodie bag anak terpisah, terus ada goodie bag yang memang keluarga gitu. Oh, ini berarti Nah, kalau ini judulnya doang gitu ya. Jadi si goodie bag ini isinya bucket hat sama paket makanan dan minuman gitu ya. Soalnya seolah-olah kayak ada tiga komponen, goodie bag sendiri, bucket hat sendiri. Oh enggak, maksudnya jadi 100 souvenir package apa ada 100 package souvenir anak. Ada kan goodie bag tuh wadahnya kan ya. Oh, wadahnya aja. Oke. Ya kan goodie bag isinya bucket hat sama Oke. paket makanan minuman yang nanti memang kita coba lihat possibility untuk dibawanya yang kayak gimana gitu ya ke Taman Mini. Kalau tadi ada peraturan baru. Nah, berarti kan kalau mau digabung berarti si wadahnya satu aja kan. Si wadahnya satu, isinya begitu. Jadi wadahnya cukup satu, isinya udah bucket hat anak, udah ada snacknya juga, udah ada payung sama si tadi tuh ini ya kipas angin. Total berarti berapa keluarga? Nah itu nanti yang agak PR adalah yang bucket hat ini akan dapat dari usia berapa ke usia berapa gitu yang akan dapat bucket hat. Gitu. Nah, itu yang perlu disurvei dulu ya Mbak Kiki ya. Anak-anaknya ada berapa orang? Karena waktu itu juga kita dapat datanya lumayan lengkap juga sih dari tim panitianya teh. Nanti nama pegawai, terus pasangan, anak 1, anak 2, anak 3. Iya, jenis kelaminnya, umurnya gitu ya. Jenis kelaminnya, usianya, terus family ada yang bisa siapa tahu bawa ibu gitu ya. Karena nggak bawa anak dan pasangan, saya mau bawa ibu saya waktu itu kalau nggak salah. Dan cuma ring 1 ya kalau nggak salah, nggak bisa bawa ponakan, nggak bisa kayak gitu. Oke. Nanti mungkin Mbak Nia kita perlu ini ya. Enggak, itu mah nanti peraturan tim panitia kita. Tim acara ya Mbak. Ya, tim acara survei dulu ya. Ya, jadi mungkin ada satu panitia khusus yang memang tentang kepesertaan lah, bukan soal acara gitu. Jadi ya emang ngedata khusus, data kepesertaan. Nanti akan kita tahu dapat apa sih data-datanya. Itu berarti sudah, mungkin Mbak Rahma boleh dibantu di notes bahwa isi goodie bag-nya adalah untuk anak, mungkin cemilan dan lain-lain. Untuk keluarganya adalah anduk dan juga si kipas angin. Berarti kipas angin 1, anduknya kira-kira berapa? 1 atau 2? Kita mah 1 aja kali ya. Kipas angin 1, kalau boleh sama payung juga 1, kalau emang boleh. Tapi kalau emang ternyata budgetnya itu mahal banget, ya bisa lah ya. Kita bisa yang mana yang paling nggak prioritas. Kipas angin, payung, anduk 1-1. Nah yang bucket hat ini kalau misalnya memicu khawatir agak gimana paling nanti gitu. Hanya paling kayak
makanan, minuman, cemilan itu misalnya kalau anak-anak dan itu diperkenankan TMI ya, tentu kita itu nanti berarti topinya itu dimandatori saja bahwa teman-teman ya harus bawa topi itu sendiri-sendiri, bukan bagian dari souvenir. Oke. Dia bisa tuh Mbak kayak gitu Mbak bawa topi masing-masing gitu ya. Terus kalau misalnya ternyata makanan minuman nggak dapet, nah kita baru cari lagi nanti buat anak-anak kira-kira apa yang memang bisa di produksi secara masif dan bisa rentang usianya bisa agak panjang gitu. Apa yang di ini aja sampai usia berapa nanti disepakati dari pihak rekan-rekan panitia. Oke, itu ini sudah di-adjust juga. Nah, ini soal apa? Penyediaan area-area ya. Kalau yang nursery room dia sudah ada, kalau agak pusing saya agak ke atas. Nah, kalau nursery room sudah aman harusnya karena di sini ada beberapa ruangan yang bisa digunakan. Ada ruang VIP kalau nanti mau dipakai VIP mangga. Kalau enggak berarti kita izin pakai jadi nursery room. Ya ruang untuk si ibu menyusui atau pumping dan lain-lain bisa digunakan di nomor 3 ini. Karena yang lainnya kan udah nggak ada, cuma tinggal satu aja ruangannya. Gitu. Tinggal boleh. Tapi kalau enggak berarti ini kan harus ada area khusus ya untuk pumping kayak gitu. Enggak, lumayan selalu ditanyakan. Nah terus kayak kids corner itu yang pernah menjadi sempat pertanyaan juga begitu, itu anak-anak ngapain kalau yang nggak bisa ikut fun walk, misalnya mereka yang bayi, mereka yang di bawah 3 tahun, bawah 5 tahun nggak bisa nggak jalan dan lain-lain. Nah waktu itu sempat jadi concern dan memang diadakan waktu itu si baby cornernya gitu ya, bahasanya baby corner atau kids corner dengan kegiatan mewarnai misalnya yang simpel-simpel. Itu bisa di area yang Sasono Menganti di area luar. Terus kita tetap mengadakan ya Mbak ya, yang untuk yang kids corner ini ya areanya. Iya. Kalau nggak nanti mereka ngapain? Ntar bingung juga ya. Betul. Jadi supaya tadi datang tetap kebagian happy-nya gitu ya. Nah kalau yang wisata mah nanti kan bisa dilihat yang possible, yang affordable, misal di bawah Taman Burung, tapi ini oke. Tadi ada pilihannya, ada Sky World, dia kayak apa observator, bukan planetarium. Jadi dia secara price di bawah si Taman Burung, secara atraktifnya juga lumayan gitu ya untuk anak-anak yang bisa pergi ke sana. Nah berarti ada kids corner. Nah kira-kira yang si wisata anak ini yang dipisahkan ketika IHT ketika si sesi training para orang tua yang financial planning itu dilaksanakan misal dalam waktu 1 jam, apakah tetap akan diskenariokan anak-anak diajak main keluar atau nggak apa-apa biar di dalam aja, jadi akhirnya tidak ada main keluar, jadi mengurangi tiket. Tapi kalau secara kondusif sih buat aku sih kayaknya oke untuk diajak main keluar gitu. Gimana Mbak kira-kira? Kalau aku sih prefer memang nanti ketika acara itu kayaknya ya nggak semua orang bisa seneng kalau emang anak-anak mau keluar, itu masih sih kayaknya ya perlu ya. Jadi nanti sebelum materi, kalau yang kemarin itu sebelum materi, anak-anak yang mau ikut jalan-jalan ayo ke sini semuanya gitu. Jadi kayak diajak dulu kumpul gitu ya. Kalau memang dia dengan pendampingnya, dengan ibunya dan lain-lain nggak jadi masalah, kita langsung bawa gitu. Paling kita estimasikan saja di berapa kira-kira, nanti sesuai dengan data survei. Terus dikasih bumper gitu, biasanya ini di survei 100, nah bisa kita anggarkan misalnya 120 karena khawatir ibunya ikut dan lain-lain. Berdasarkan nanti untuk pembelian tiket. Berarti akan tetap diadakan, kids corner akan tetap diadakan, kids activity-nya tetap akan diadakan. Nah, biasanya kan bapak-bapak nih
seneng yang live barista tuh Pak ya, Mbak ya. Salah satu waktu itu ini lumayan sih apa mesen kopi sampai banyak banget sih dari kedai kopi yang ada di TMI. Jadi pas baru bilang ini harusnya ada live barista nih kayak gitu. Nah jadi kita masukkan karena memang mengingat kebiasaan termasuk Pak Erwin kalau tidak salah kan memang suka untuk kopi ya. Nah untuk dewasanya live barista untuk nanti pas makan siang atau dia standby di pada saat momen acara aja menjelang makan siang. Nah, untuk anak-anaknya mungkin es krim corner atau misal yang cotton candy misal antara dua itu aja bisa. Gimana Mas? Atau cukup live barista aja nanti anak-anak mana udah dapat snack misalnya kayak gitu. Atau coba dimasukkan nanti gampang tinggal dihapus kalau tidak dibutuhkan. Iya, 2 opsi aja yang hemat, nggak usah yang normal kayak pakai gitu ya. Yang normal 2, yang hemat live baristanya aja gitu ya. Karena kan si kop itu Iya. lumayan sih. Kalau nggak tahu sekarang yang di itu di Medan juga ada ya. Nah itu udah medik ya. Mediknya mau kerja sama-sama YKKBI aja nggak Mbak? Atau gimana? Iya sih kalau emang kayak gitu nanti mungkin lebih hemat kali ya Mbak Nia ya. Kita Jadi aku nggak usah masukin budget ya. Jadi nanti fasilitas YKKBI aja ya. Nanti kita aku nanti coba tanya dulu ya Mbak ke YKK gimana prosedurnya. Waktu dulu mah aku jadi bawa sendiri Mbak. Karena kan dia harus ini nanti harus jadi marshal juga, medik yang marshal. Atau gini misal ya KKBI nyediain ambulans, dokter, paramediknya yang biasa di outdoor activity aku gitu. Jadi dia bisa ikut jalan dan atau bebas nanti keputusan dia KKBI. Paling aku di budget ideal aku masukin paramediknya aja. Gitu. Iya kali ya masukin dulu aja yang di budget idealnya ada itu ya sambil paralel nanti aku coba cari tahu. Paramedik tanpa ambulan ya, jadi ambulannya tetap pakai. Kalau ambulan mah kayaknya BI mah ada kan ini kan di hari libur ya Mbak. Siap. Ambulan mah nggak dipakai harusnya. Soalnya paramedik ini maksudnya dokter. Paramediknya yang kita yang ininya yang perawatnya. Kalau dokternya baiknya sih yang dari BI karena kan lebih tahu gitu ya. Nah, maksudnya nanti apakah nanti dokter dengan paramediknya kalian dari KKBI, berarti kan nanti prosesnya ambulans itu kan nggak bisa ikut ya. Kita harus lewati bajikar untuk dokter dan paramediknya KKBI misalnya gitu kan harus ikut jadi marshal itu karena memang standarnya kan kalau kita di outdoor si mediknya ikut di jalur gitu sih. Nanti kita komunikasi aja nanti kita tambahin untuk paramedik kita di ideal kalau tidak berarti full cover YKKBI itu lebih aman karena yang lebih tahu kan untuk pengkondisiannya. Nah terus sudah, nah paling kayak yang si bajikar dan lain-lain tuh kita masukkan, tapi kita nanti sistemnya kan sebagai penunjang acara aja ya, plus misal dititipkan di harga program kayak gitu sih. Jadi kita coba ini kan coba bajikar tuh kira-kira akan dibutuhkan standby yang medik kan pasti penting ya, bajikar medik. Terus yang pimpinan akan menyediakan bajikar juga nggak kira-kira? Iya sih kalau tipenya kayak Pak Erwin udah pasti harus ada kayaknya ya. Karena waktu itu kegiatan full Pak Erwin nggak ada jalan pakai mobil. Kalau kayak Patri sih masih oke lah ya. Pak Ronald juga saya nggak yakin. Mungkin nyiapin. Ini tetap sih disiapin lah paling enggak total 4 kali ya, 3 atau 4. Jadi 3 untuk pimpinan, 1 untuk medik ya. Iya. Iyalah gitu aja. Tapi pimpinan kita ada 4 ya Mbak Nia ya. Cuma kan belum tentu dipakai lah ya kalau kayak gitu 3 aja kali 1 emang buat medis. Jadi kalau misalnya ada apa-apa masih cukup kan total 4. Ya, siapa tahu kan nanti. Bajikar itu kapasitasnya berapa emang Mbak bisa buat ya, pimpinan? Ada yang 4, ada yang 6.
Kan satu keluarga nih masalahnya Mbak Nia. Paling satu keluarga satu bajikar. Jadi kalau emang dia males jalan, keluarganya ikut sama Pak Erwin tuh sama anak-anaknya gitu. Oke. Coba nanti kita lihat ya 4 sampel yang semuanya. Boleh disusun dulu ya Kang. Boleh, siap. Udah, itu mungkin wah luar biasa sampai 21.30. Iya, sudah 2 jam lebih. Gitu mungkin gimana kira-kira? Ya, kira-kira ini RAB-nya mau diselesain kapan? Disubmit ke kitanya kapan? Nanti dimasukin ke grup WA kita aja ya. Kira-kira selesainya sepahit-pahitnya kapan? Aku sih pengen berharap paling lambat Selasa. Iya. Boleh Jadi, Mbak, Kalau Selasa ya. Jadi Selasa tuh paling lambat, Selasa jelek. pagi atau Senin malamnya udah kita Boleh. kirim, jadi bisa di-review sebentar gitu. Gitu sih. Nanti paralel kita coba bikin survei ya. Berarti yang harus kami tindak lanjutin itu bikin survei, ngehubungin YKKBI yang ngehubungin yang buat tenaga medisnya ambulannya ya. Sama pastiin lagi sih sama teman-teman terkait sama kegiatan kita ya. Si LP-nya itu ya Mbak Nia. PMK-nya mau apa gitu kan. Iya, LP sama nanti koordinasi antara LP sama CA sama IPB kan juga dipakai tuh anggarannya. Dan berarti nanti CA kolaborasi dengan IPB gitu paling nanti. Oke. Yang paling yang kita buat submit ke tim Makna yang ini ya, survei pegawai yang mau ikut, komposisinya gimana gitu kan ya. Sama ambulan. Sama soal medik ya, full cover ya KBI dari mulai ambulans, dokter, dan paramedik. Jadi nanti tinggal kita siapin si bajikarnya aja. Karena kalau si ambulannya bukan mobil listrik, nggak boleh keliling di situ. Oke, siap. Gitu ya. Nah ini untuk yang ngebooking. Ya. Itu batasnya sampai kapan ya? Saya tadi belum tanya. Aku Senin follow up ya. Oke, boleh. Nanti jadi dikabarin ya kalau emang ini biar kita jalannya lebih yakin gitu kan, tempatnya dulu diamanin soalnya. Ya, tempatnya diamanin. Iya. Nanti untuk skenario pengamanan tempat tadi aja nanti bisa diskusi Mbak Nia sama Mas Robi ya untuk lanjutnya. Jadi aku sih sejauh ini menghantarkan akan tetap bantu Incas untuk bantu persiapan segala rupa gitu ya. Sebenarnya bosnya Mas Robi sih, Mbak. Aku cuma timnya Mas Robi sebetulnya. Cuma karena waktu itu emang sempat handle activity bareng sama yang waktu aku ceritain itu jadi minimal ada tahu proses gitu ya, tahu proses sedikit tentang activity sebetulnya. Jadi administrasi nanti akan banyak di lead sama Mas Robi. Jadi kurang lebih secara keseluruhan akan di lead sama Mas Robi. Nanti terkait konten, misal nanti tim acara nih butuh gimana baru nanti ketemu tim acaranya juga dari kita gitu. Demikian sih Mbak. Jadi kalau Mbak Nia udah tahu ya Mbak, kalau Reska cuma dipersiapkan aja gitu. Thank you. Karena Mas Reska ada event juga di Makassar ya di tanggal yang sama. Aku sih pokoknya no matter what, pokoknya tolong di handle dengan baik gitu ya. Mas Robi. Siap Mbak, aman melaksanakan. Insyaallah. Jangan lupa insyaallah ya Mas Robi. Iya. Mbak Nia masih ada lagi nggak? Biar kita siap-siap besok harus kantor ya. Saya besok. Aku udah Mbak kayaknya. Udah. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free kita chat-chatan di WAG aja ya, supaya ke record juga kan apa yang harus di follow up gitu. Nanti mungkin outline-nya kayak kemarin-kemarin kali ya, Kang Reska, ditulisin apa yang harus kami follow up, apa yang akan di follow up sama tim Makna, biar timeline dan segala macamnya jelas. Itu aja sih kalau dari saya kayaknya udah ya. Nanti kita akan follow up di partnya kita, nanti Mas Robi and tim juga akan follow up di timnya, di tim masing-masing gitu ya. Baik, nanti kita coba bukain ya, share si minutes of meeting di tempatnya. Mungkin nanti aku tanya ke Rahma, ada catatan-catatannya. Oke. Siap. Thank you. Ya. Luar biasa. Makasih banyak Mbak Reski. Ya, mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya. Aman. Selamat istirahat. Lagi pada monitor ya, bapak-bapaknya lagi di Bandung.
Siap kalau gitu. Iya. Pamit Oke. ya, punten. Mari. Assalamualaikum. Baik, Terima kasih. semuanya. Izin. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin pamit. Izin pamit.